Pernahkah kalian membayangkan sebuah desa yang tampak tenang, di mana kehidupan mengalir perlahan seperti air sungai yang menyentuh tepian rumah-rumah kayu? Itulah suasana di desa Lokbaintan, sebuah perkampungan di tepi sungai Martapura, Kalimantan Selatan. Dari kejauhan, suara mesin perahu klotok terdengar bersahut-sahutan, membawa ibu-ibu menuju pasar terapung di pagi buta. Aroma kopi hitam dan kue bingka dari warung kecil bercampur dengan semilir angin sungai, menciptakan keseharian yang menenangkan hati. Di desa itu, orang-orang saling mengenal. Jika ada hajatan, semua turun tangan. Jika ada musibah, tetangga akan datang lebih dulu sebelum keluarga jauh. Itulah adat gotong royong yang sudah diwariskan turun-temurun. Di surau kecil di dekat dermaga, azan subuh menggema setiap pagi, menjadi tanda dimulainya hari baru. Anak-anak berlarian di pematang sawah, sementara para orang tua duduk di beranda, menghisap rokok kretek sambil menatap aliran sungai yang seakan tidak pernah lelah. Di tengah desa itu berdirilah sebuah rumah kayu sederhana milik Rahman Pratama dan istrinya, Fatimah Salmah. Rumah panggung dengan dinding papan ulin itu menjadi tempat berkumpul banyak orang, bukan hanya keluarga mereka, tetapi juga para tetangga yang sering singgah untuk sekadar berbincang atau meminta nasihat. Rahman, lelaki yang sudah melewati usia 60, dikenal dengan sifatnya yang sabar. Tangannya sudah keriput tapi masih kuat membantu memperbaiki perahu tetangga atau ikut mengangkat karung padi saat panen. Ia jarang meninggikan suara, lebih sering memilih diam, tapi diamnya selalu penuh makna. Fatimah, istrinya, berbeda watak. Ia tegas, kadang ucapannya terdengar keras, namun hatinya penuh kasih. Dialah yang sering memimpin dapur umum saat ada acara besar, memastikan setiap tamu makan dengan kenyang. Orang desa menghormatinya, meski ada juga yang merasa segan dengan ketegasannya. Namun bagi Rahman, Fatimah adalah belahan jiwa yang selama puluhan tahun setia menemaninya mengarungi pasang surut kehidupan. Keluarga ini makin lengkap ketika anak lelaki mereka, Rizal Anwar, menikah dengan seorang gadis muda dari desa seberang bernama Aisyah Nuraini. Pada awalnya, semua orang menaruh harapan besar. Aisyah dikenal sopan, rajin membantu, dan selalu tersenyum. Ia pandai membuat kue apam, pandai pula berbicara lembut pada orang tua. Banyak tetangga berkata, beruntung sekali keluarga Rahman mendapatkan menantu seperti Aisyah. Pasti rumah itu akan semakin tentram. Hari-hari pertama pernikahan memang terasa indah. Aisyah betah tinggal di rumah mertuanya. Setiap pagi ia ikut Fatimah menyiapkan sarapan, memasak nasi kuning dengan sambal habang yang harum. Malam hari, ia duduk di teras bersama Rizal, mendengarkan suara jangkrik sambil menatap cahaya bulan yang memantul di permukaan sungai Martapura. Hidup terasa sederhana, tapi penuh rasa syukur. Namun, sebagaimana aliran sungai yang kadang beriak, kehidupan rumah tangga pun tak selalu mulus. Dari balik dinding rumah kayu itu, perlahan muncul percikan kecil yang tak banyak diketahui orang luar. Aisyah, yang semula selalu menunduk patuh, mulai merasa dirinya kurang didengar. Ia punya keinginan sederhana, membuka warung kecil di depan rumah, menjual kebutuhan sehari-hari, dan kue buatan tangannya. Baginya, itu bukan hanya soal uang, tapi juga cara untuk berdiri di atas kaki sendiri, membantu suaminya, dan menyiapkan masa depan anak-anaknya kelak. Sayangnya, niat baik itu tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Fatimah, dengan pengalaman panjangnya, merasa khawatir. Hutang itu seperti air pasang, katanya suatu sore kepada Aisyah. Sekali hanyut, kita bisa tenggelam. Jangan main-main dengan koperasi, nak. Aisyah hanya menunduk, hatinya perih. Ia ingin didengar, bukan hanya diperingatkan. Tapi ucapannya tak pernah berani ia lontarkan. Rizal, suaminya, terlalu letih sepulang kerja dari kebun sawit. Ia lebih sering memilih diam, berharap besok semuanya reda dengan sendirinya. Rahman, sang ayah, mencoba menengahi. Dengan suara tenang ia berkata, "Ma, sabarlah sedikit. Aisyah masih muda. Ia hanya ingin berusaha. Dan kau Aisyah, jangan terburu-buru. Rumah tangga itu harus saling terbuka." Namun kata-kata Rahman sering hilang begitu saja, seperti air jatuh di atas batu panas, tidak meninggalkan bekas. Tetangga kadang mulai curiga. Bu Lilis yang sering datang membantu di dapur, berbisik kepada Pak Jafar, "Aku beberapa kali dengar mereka ribut malam-malam. Tidak enak kalau terus begini." Pak Jafar hanya menghela napas. "Semoga cepat reda. Jangan sampai jadi masalah besar." Dari luar,
Rumah itu masih tampak tenang. Tapi di dalam, ada riak kecil yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi arus deras. Malam-malam di Lok Baintan biasanya penuh damai. Suara jangkrik berbaur dengan desir angin sungai, lampu minyak menari di balik jendela. Tetapi bagi keluarga Rahman, ketenangan itu mulai rapuh. Aisyah merasa setiap langkahnya diawasi. Fatimah semakin sering melontarkan kalimat singkat yang menusuk hati. Rizal makin sering pulang larut, tubuhnya lelah, pikirannya berat. Dan Rahman, lelaki tua itu, hanya bisa duduk di beranda, menatap air sungai yang terus mengalir, seakan mengejek dirinya yang gagal menjaga damai di rumah sendiri. Sahabat pendengar, dari luar desa ini tampak seperti surga kecil di tepi sungai. Namun di balik keheningannya, sebuah retakan sudah mulai terbentuk. Retakan yang jika tak dijaga bisa menjadi jurang yang menelan segalanya. Dan rumah kayu milik Rahman Pratama kini berdiri di ambang jurang itu, meski belum seorang pun menyadarinya. Pagi di Lok Baintan selalu bermula sebelum ayam berkokok. Sungai Martapura masih berwarna kelabu ketika perahu klotok pertama memecah permukaan air. Dari kejauhan terdengar sahutan pedagang, suara piring seng beradu, dan bau rempah yang hangat. Aisyah bangun lebih cepat dari biasanya. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Di bawah bantalnya terselip selembar kertas tipis dari koperasi desa. Tertulis angka cicilan yang tak kecil untuk ukuran dompet rumah panggung itu. Ia menatapnya lama, berharap huruf-huruf di kertas itu bisa berbalik menjadi doa yang dikabulkan, bukan beban yang bertambah. Keinginannya sederhana, membuka warung kecil di beranda, menjual gula, minyak goreng, sabun, dan kue apam buatannya. Ia sudah menghitung-hitung, tidak muluk, asal cukup menambal kebutuhan harian, membantu Rizal, dan sedikit menyisih untuk obat adiknya di seberang. Di pasar terapung, seorang ibu sapa akrab memperkenalkan seorang petugas yang katanya bisa membantu modal cepat. Dari situlah semuanya bermula. Aisyah menandatangani surat pengajuan dengan tangan bergetar. Petugas koperasi itu ramah, terlalu ramah malah, membawa bicara ke sana kemari hingga Aisyah merasa segan untuk bertanya rinci. Ia tidak paham bahwa di balik angka cicilan ada bunga titipan, ada kewajiban membeli barang dari SAP yang sudah ditentukan, ada biaya keterlambatan yang mengintai. Pagi itu Aisyah turun ke dapur membantu Fatimah. Ia meracik bumbu habang sambil sesekali mengelap keringat. Rahman duduk di beranda, memeriksa jala kecilnya. Rizal belum kembali dari kebun sawit. Suasana rumah sebenarnya biasa saja. Hanya saja Aisyah merasa setiap denting sendok seolah lebih nyaring dari biasanya. Fatimah memberi instruksi singkat seperti hari-hari lain, tajam tapi wajar. Namun di dalam dada Aisyah, ada gelombang kecil yang tak berhenti. Ia menyelipkan kertas cicilan kerak bumbu, tepat di belakang kaleng teh. Niatnya, sore nanti setelah Rizal pulang, ia akan bicara pelan-pelan. Ia ingin suaminya yang pertama tahu, lalu bersama mencari waktu yang pas untuk menjelaskan pada Fatimah. Ia tidak mau ibunya tersinggung, tetapi ia juga tidak mau mimpinya dimatikan sebelum sempat menyala. Siang merangkak, matahari memantul di permukaan air. Bu Lilis mampir membawa berita pasar. Dengan lincah ia menceritakan harga cabai yang naik, kabar panen di desa Hulu, dan tanpa sengaja melontarkan satu kalimat yang membuat Aisyah tercekat. Katanya ada koperasi baru yang bantu modal cepat, tapi hati-hati nak. Ada yang bilang bunganya menyelinap di situ. Fatimah hanya mengangguk pendek, tidak menanggapi. Aisyah menelan ludah. Kaleng teh di belakang punggungnya seperti mendadak berat. Menjelang sore, perahu klotok merapat. Dua lelaki muda turun, salah satunya mengenakan kemeja rapi dengan papan nama plastik di saku. Satu lagi membawa kotak karton berisi sachet kopi, sabun, dan beberapa keperluan rumah tangga. Mereka mengetuk pintu, menyebut nama Aisyah dengan sopan. Fatimah yang membukakan. Ada perlu apa nak? Suaranya tidak tinggi, tetapi tegas. Yang berkemeja menjelaskan, mereka dari Koperasi Mitra Pasar, hendak menyerahkan paket barang yang wajib dibeli anggota sesuai perjanjian, sekaligus mengingatkan tentang jatuh tempo cicilan pertama pekan depan. Fatimah menoleh pelan ke arah Aisyah. Sekejap saja, tapi cukup membuat kaki Aisyah terasa lemas. Di ruang depan, paket dibuka. Ada daftar harga yang menempel, angka-angka yang kalau dijumlahkan melampaui harga pasar biasa. Fatimah menghela napas, matanya berhenti di selembar kertas perjanjian yang dikeluarkan si petugas. Di bawah tanda tangan, Aisyah terteracap basah. Benarkah kau yang menandatangani ini? Nak, tanya Fatimah, suaranya dingin.
Aisyah menatap telapak tangan sendiri. Ia ingin berkata bahwa ia hanya ingin berdiri, hanya ingin membantu, bahwa ia akan bekerja keras agar cicilan tidak menjerat. Tapi kalimatnya pecah di tenggorokan. Ia mengangguk kecil. Ya Bu, saya ingin membuka warung, supaya Rizal tidak terlalu berat. Supaya kita, Aisyah berhenti, menunduk. Rahman yang sedari tadi diam, melangkah mendekat. Ia meminta petugas koperasi duduk dan menjelaskan skema. Ia bukan orang sekolah tinggi, tapi puluhan tahun berdagang kecil-kecilan membuatnya lancar menghitung untung rugi. Ia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Kenapa harus beli paket barang dari shop tertentu? Kenapa ada biaya tambahan yang tidak tertulis terang sebagai bunga? Petugas itu tersenyum, mengalihkan jawaban dengan kata-kata manis. Di desa, orang ramah kerap disangka jujur. Rahman tidak menuduh. Ia hanya menatap lama, lalu berkata pelan, "Nanti kami pikirkan. Silakan tinggalkan salinan perjanjian." Setelah tamu pergi, rumah terasa sunyi. Hanya bunyi air di bawah lantai panggung. Fatimah berdiri tegak, kedua tangannya memegang lembaran perjanjian yang bergetar halus. Ia menatap Aisyah, kali ini tanpa amarah, justru seperti ada cemas yang dalam. "Hutang itu seperti air pasang, Aisyah. Aku tidak ingin kau tenggelam." Suara Fatimah redup mengalahkan suara kerasnya selama ini. Tapi Aisyah sudah dipenuhi rasa malu. Ia merasa langkahnya selalu dianggap salah. Ia ingin menerangkan bahwa ia tidak meminjam untuk berjudi, bahwa ia tidak pemboros, hanya ingin mandiri. Namun setiap kata yang ia keluarkan selalu berakhir seperti batu yang dilempar ke sungai, lenyap tak berbekas. Rizal pulang ketika senja menyala jingga. Ia mengusap peluh, melihat wajah ibunya kaku dan mata istrinya sembab. Ia mendengar sepotong penjelasan, memegang kertas cicilan tanpa benar-benar membaca. Kebiasaannya yang lama muncul lagi, diam. "Nanti kita bicarakan ya," katanya lirih. "Besok saja." Besok selalu datang dengan alasan baru, dan itulah yang tanpa mereka sadari memperlebar retakan. Keesokan harinya, Aisyah nekat berjualan kue apam di teras. Beberapa tetangga membeli karena kasihan, beberapa karena memang suka. Fatimah tidak melarang, tetapi tidak juga membantu. Rahman menaruh piring, diam-diam menambah sedikit gula agar rasa apam lebih ramah di lidah. Di pasar, Bu Lilis mendengar bisik-bisik. Ada yang bilang Aisyah memaksa diri, ada yang kasihan, ada juga yang menyebut keluarga Rahman kini ikut main hutang. Pak Jafar menyela, "Jangan cepat menuduh. Tapi siapa yang bisa menutup mulut arus sungai?" Sekali kabar meluncur, ia berkelok kemana-mana. Minggu berganti. Tunggakan kecil muncul karena dagangan belum balik modal. Petugas koperasi datang lagi. Kali ini tidak sehangat dulu. Mereka menyarankan Aisyah mengambil paket barang tambahan agar bisa dijual cepat. Aisyah menolak halus, tetapi salah satu dari mereka memberi peringatan samar. Anggota yang tidak patuh akan diumumkan di rapat desa. Kata-kata itu menusuk. Aisyah membayangkan namanya disebut di depan orang banyak. Fatimah duduk di barisan ibu-ibu dengan wajah kecewa. Rizal menunduk. Malam itu, Aisyah menangis diam-diam di ruang belakang. Ia tidak benci mertuanya, tidak benci suaminya. Ia hanya benci pada rasa tidak berdaya. Rahman merasakan badai itu. Ia mendatangi surau, berbincang dengan Ustadz Hamdi tentang koperasi mitra pasar yang belakangan agresif. Ustadz Hamdi mengernyit, mengeluarkan catatan sumbangan yang beberapa kali diantar oleh seorang sekretaris desa. Ada catatan kecil yang janggal, semacam uang promosi yang disalurkan atas nama koperasi. Rahman tidak menyimpulkan apa-apa. Ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak enak. Ia pulang membawa rasa berat di dada, namun memilih menyimpan dulu. Ia tidak ingin membakar api di rumahnya dengan kayu dari luar. Idul Adha makin dekat. Di desa, persiapan ramai. Pembagian kupon daging, daftar panitia, suara anak-anak berlatih takbir di surau. Fatimah sibuk di dapur umum, memarut kelapa, mengiris bawang, menyusun rencana masakan gulai. Aisyah ikut, berusaha menekan segala resah. Sesekali ia menatap Rahman, seolah mencari perlindungan yang tidak perlu kata-kata. Rizal bolak-balik dari kebun ke surau. Wajahnya selalu letih, bibirnya sedikit pucat. Ia sayang pada istrinya, juga hormat pada ibunya, tetapi ia tidak pandai menautkan dua sayang itu menjadi satu jembatan. Sore jelang takbiran, rumah Rahman beraroma bumbu. Aisyah mengangkat panci, tangannya sedikit gemetar karena lelah. Fatimah memeriksa rasa, mengernyit ketika gulai terlalu asin. Bukan masalah besar sebetulnya,
mudah diperbaiki. Tetapi pada hari-hari ketika hati rapuh, hal kecil bisa menjadi pemicu. Ucapan Fatimah keluar pendek, seharusnya kau lebih teliti. Aisyah menelan air liur. Ia ingin menjawab, aku lelah bu, aku berusaha, aku takut cicilan, aku malu pada rapat desa. Namun yang keluar hanya bisikan, maaf bu. Fatimah tidak menambah kata, namun tatapannya menahan banyak hal. Di luar, takbir anak-anak mulai terdengar. Di dalam, dua perempuan yang sebenarnya saling peduli berdiri seperti dua batu karang yang dihantam ombak berbeda. Malamnya, Lok Baintan terang oleh lampu minyak dan obor bambu. Suara takbir sahut-menyahut dari surau kecil hingga dermaga. Orang-orang tertawa, membakar sate di halaman. Rahman duduk di beranda, memandangi bayangan perahu yang melintas perlahan. Ia berdoa pendek, semoga besok menjadi hari damai, semoga semua hati menjadi lunak. Di dapur, Aisyah dan Fatimah memotong cabai dan menyusun bumbu. Pisau berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Panci mendidih mengeluarkan uap, menyamarkan air mata yang diam-diam menggenang di sudut mata Aisyah. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dua petugas koperasi berdiri lagi, kali ini ditemani seorang lelaki berkemeja batik yang memperkenalkan diri sebagai sekretaris desa. Suaranya halus, tapi caranya berbicara seperti menyapu ruangan. Ia mengingatkan agar cicilan dibayar tepat waktu, menyebut aturan organisasi, dan memberi isyarat bahwa mereka dapat menunda-tunda pemberitahuan di rapat desa jika ada pengertian. Aisyah memucat, Fatimah menegang. Rahman berdiri, mengajak bicara di teras jauh dari dapur. Pembicaraan berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat Rahman menghela napas panjang ketika mereka pergi. Ia kembali ke dapur, memandang Aisyah dan Fatimah bergantian. Malam takbiran seharusnya malam paling teduh. Tetapi di rumah itu, udara seperti menahan petir yang tidak jadi turun. Setelah semua pekerjaan beres, Rahman mengajak sholat sunnah di ruang depan. Fatimah mengangguk, Aisyah mengikut. Suara takbir dari surau mengalun lembut, seolah mendamaikan hati. Namun setelah salam, diam kembali memonopoli rumah. Rizal masuk, memandang istrinya yang duduk membetulkan kerudung, dan ibunya yang mengikat kain sarung. Ia ingin bicara, ia ingin berkata, sudah. Kita atur bersama, jangan saling mengalahkan diri sendiri, tetapi suaranya kalah oleh kebiasaan lama. Besok saja, ia mematikan lampu beranda, sementara di dapur, panci besar dibiarkan tetap hangat untuk masakan esok. Sahabat pendengar, pada malam-malam seperti ini, orang desa percaya bahwa doa melunakkan batu. Namun ada batu yang tidak lunak oleh doa saja, melainkan oleh keberanian untuk mengulurkan tangan. Ketika tangan itu tidak juga terulur, riak kecil bisa menjadi gelombang. Dan pada ambang Idul Adha ini, rumah Rahman berdiri tepat di tepi gelombang, menunggu siapa yang pertama kali bersuara, siapa yang pertama kali menahan amarah. Sungai Martapura tetap mengalir, membawa cahaya lampu dan bayangan perahu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi, tetapi kalian dan saya tahu, kadang tragedi bermula dari perkara yang tampak sepele. Sepiring gulai yang terlalu asin, selembar kertas cicilan yang disembunyikan, dan kebiasaan menunda pembicaraan hingga semuanya terlambat. Malam takbiran di Lok Baintan menyala seperti anyaman lampu di atas air. Di dermaga kecil, anak-anak membawa obor bambu, menyanyikan takbir dengan suara yang pecah-pecah namun tulus. Udara membawa wangi sate yang dibakar buru-buru, bercampur harum kayu basah dari rumah-rumah panggung. Di dalam rumah Rahman Pratama, lampu minyak menggantung rendah di dapur, memantulkan cahaya oranye pada dinding papan. Panci besar di atas tungku bergumam, mengeluarkan uap yang berembus ke langit-langit menetes di sudut-sudut kayu. Aisyah Nuraini berdiri di meja kayu panjang, memotong cabai merah. Tangan kirinya menahan, tangan kanan bergerak pelan, telaten. Di rak bumbu, di balik kaleng teh, terselip selembar kertas cicilan yang seakan memiliki napas sendiri. Setiap kali pintu dapur terbuka, kertas itu bergetar, seolah mengingatkan bahwa waktunya hampir tiba. Fatimah Salmah menumbuk bumbu di cobek batu. Dengkang alu kayu mengisi ruang. Ritmenya seperti jantung rumah yang berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Rahman duduk di ambang pintu, separuh tubuhnya di ruang depan, separuh menyimak dapur. Ia memintal tasbih pelan, memandangi bayangan fajar yang menyuruk dari balik daun pisang di luar. Sore tadi seorang sekretaris desa datang bersama petugas koperasi, mengemis empis nada halus yang sebenarnya menyimpan ancaman. Rahman tidak menyukai caranya memandang dapur,
menelusuri rak bumbu dengan mata yang tak sopan, lalu tersenyum. Senyum orang berkuasa yang yakin tidak perlu diusik. Rahman tidak menantang, tetapi ia mencatat. Coba rasa gulai, ujar Fatimah, menyodorkan sendok kepada Aisyah. Aisyah meniup pelan, mencicipi. Kurang garam sedikit, Bu, katanya hati-hati. Fatimah meraih wadah garam, menakar dengan mata yang terlatih. Jangan lupa santannya ditambah, biar tidak pecah besok, sambungnya. Suasana tampak wajar, tetap ada tepi-tepi tajam dalam kata-kata Fatimah. Tetapi malam seperti menawari damai. Aisyah mengangguk. Di dalam dirinya, gelisah menepi sebentar. Seperti perahu yang diikat dengan tali tipis di tiang dermaga. Takbir dari surau mengalun lagi. Rizal Anwar baru pulang, kain sarungnya masih beraroma masjid. Ia menaruh peci di meja, tersenyum kepada Aisyah, lalu menatap ibunya. Besok aku ikut panitia kurban, pulang agak siang, ujarnya pelan. Fatimah mengangguk. Rahman menepuk bahu Rizal, mengisyaratkan agar ia duduk sebentar, meneguk teh manis hangat. Di wajah Rizal ada letih yang lama, letih yang datang bukan hanya dari kebun sawit, melainkan dari beban menahan dua belah hati yang disayang. Angin tiba-tiba mengembus dari jendela kecil, mengibaskan ujung kertas di balik kaleng teh. Aisyah menoleh spontan. Fatimah menangkap gerakan itu. Ia mendekat, tangannya meraba rak bumbu, meraih kaleng, lalu menemukan kertas yang bersembunyi di belakangnya. Sekejap, waktu seakan berhenti. Rahman mengangkat kepala. Rizal menahan napas. Aisyah melangkah satu tapak maju, lalu berhenti di tempat. Fatimah membuka lipatan kertas, membaca tanda tangan dan stempel. Tidak ada kata yang keluar, tetapi garis di antara alisnya menebal. Ia menaruh kertas di meja, di samping pisau, dan cabai yang baru saja dipotong. Kenapa ini disimpan di sini? Suaranya pelan, nyaris tanpa intonasi, dan karenanya justru membuat ruangan menjadi sempit. Aisyah merasa tenggorokannya kering. Saya belum sempat bicara, Bu. Saya ingin menunggu Rizal pulang. Saya menunggu apa lagi? Fatimah menggeser kertas itu dengan ujung jarinya. Tadi mereka datang. Mereka bisa datang lagi besok, di saat orang-orang sedang berkumpul. Kau mau namamu disebut di rapat desa? Mata Fatimah tidak setajam biasanya. Lebih banyak cemas yang terjatuh di sana. Namun telinga Aisyah yang sudah terlalu sering menangkap kata-kata keras menerimanya sebagai hukuman. Rizal berdiri, mengambil kertas itu, memandangi angka-angka yang menyusun beban hari-hari. Ia menghela napas. Besok aku urus, Bu. Biarkan malam ini lewat dulu. Kalimatnya, seperti biasa, tipis, hanyut dalam suara panci mendidih. Rahman menatap anaknya lama, tatapan seorang ayah yang tahu bahwa diam terkadang seperti menunda kapal bersandar tepat saat badai datang. Bukan soal besok, ujar Fatimah. Kali ini lebih tegas. Ini soal cara. Kita ini rumah, bukan warung coba-coba. Kalau jatuh, semua ikut jatuh. Ia tidak berteriak, tetapi dinding papan terasa lebih dekat. Takbir dari surau terdengar lebih jauh. Bukan coba-coba, Bu. Aisyah memberanikan diri, suaranya bergetar. Saya ingin membantu. Saya ingin ada yang bisa saya lakukan selain menambah beban. Saya tidak mau minta-minta. Hutang pada orang yang tidak jelas itu bukan bantuan. Potong Fatimah. Itu menyerahkan kendali rumah pada tangan yang tidak seharusnya. Aisyah menggenggam ujung meja. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, bukan marah, melainkan luka panjang yang tak sempat ditutup. Saya selalu salah di mata ibu, katanya lirih. Gulai kurang garam salah, gulai lebih asin salah, bicara salah, diam salah. Saya tidak pernah cukup. Pisau di atas meja berkilau, memantul cahaya lampu. Rahman membuka mulut, hendak menengahi, tetapi suaranya tertahan. Rizal melangkah satu langkah, lalu kembali diam. Panci di atas tungku letup-letup, uapnya menutup mata Aisyah dengan kabut. Ia mengelap sudut matanya dengan punggung tangan, lalu berbalik untuk mengambil santan. Gayung kecil terantuk pada panci, tumpah sedikit di lantai. Maaf, bisiknya. Tangan saya gemetar. Aku sudah bilang dari dulu, kata Fatimah. Kini timbre suaranya meningkat setengah nada. Kalau kau ingin dihargai, lakukan yang benar. Jangan sembunyi-sembunyi. Rumah ini butuh keterbukaan. Kata keterbukaan jatuh seperti batu ke sungai. Aisyah menghentikan gerakannya. Ia tidak melawan. Ia hanya merasa tak ada ruang tersisa untuk dirinya selain sudut dapur yang lembab. Ketika ia menoleh, ujung matanya menangkap bayangan seseorang di jendela.
Tetangga yang kebetulan lewat menoleh setengah penasaran. Aisyah merasa tubuhnya menjadi kecil. Rahman bangkit. "Cukup dulu untuk malam ini," ucapnya lembut. "Besok habis syalat kita duduk bertiga. Kita musyawarah. Tidak perlu habiskan hati di dapur." Fatimah menutup mulut. Aisyah menunduk. Sejenak ketenangan kembali turun seperti embun. Rahman mengambil kain, mengelap lantai yang basah oleh santan. Ia berusaha tersenyum kepada Aisyah, senyum yang mengatakan, "Besok kita cari jalan." Aisyah membalas dengan anggukan kecil, tetapi dadanya tetap sesak. Takbir menggelegar lebih meriah. Di luar, anak-anak berlari, memercikkan api kecil dari obor. Di dalam, Aisyah mengangkat panci gulai, memindahkannya dari tungku besar ke tungku kecil agar tidak terlalu mendidih. Sendok kayu di tangannya tergelincir, menggores pinggir panci. Gulai tumpah sedikit lagi. Fatimah spontan bersuara, "Hati-hati. Itu dari tadi ku bilang. Teliti." Aisyah, teliti. Ada kalanya satu seruan kecil menjadi percikan terakhir pada tumpukan jerami yang kering. Aisyah meletakkan sendok. "Saya sudah berusaha," ucapnya. Kini air mata menurun tanpa izin. "Saya lelah." "Semua orang lelah, nak," balas Fatimah, napasnya naik. "Tapi bukan berarti kita." Kalimat itu tidak selesai. Aisyah menoleh cepat, gerakan yang lahir dari bertahun-tahun menahan dan berusaha tidak pecah. Tangannya menyapu meja mencari kain lap, tetapi yang tersentuh lebih dulu adalah gagang alu kayu. Kejadiannya cepat, terlalu cepat untuk ditangkap satu persatu. Rahman berteriak pendek, Rizal mengulurkan tangan, tetapi jarak di dapur selalu tampak lebih panjang dalam saat-saat genting. Alu kayu terayun, awalnya seperti hendak menjatuhkan diri ke lantai, namun berbelok sebuah gerakan spontan, tidak terarah, didorong oleh gelombang perasaan yang menabrak dinding. Bunyi benturan terdengar, berat dan pekat. Ruang berhenti bernapas, uap panci mengambang, tak lagi memiliki wangi. Fatimah tersentak, lalu jatuh menyamping, tubuhnya menabrak kaki meja. Alu kayu terlepas dari tangan Aisyah, menghantam lantai dengan suara yang membuat lampu minyak bergetar halus. "Astagfirullah," Rahman mendesis, berlari. Rizal memeluk ibunya yang limbung, memanggil dengan suara yang pecah. "Mak, mak." Aisyah berdiri membatu, tangan menggigil, wajahnya mengalir air mata. Saya tidak," katanya lirih. Kata-katanya seperti benang putus. Di luar, takbir tetap berkumandang. Di dalam, Rahman mencari nadi, memanggil nama istrinya di telinga yang kini dingin. Ia berteriak pada Rizal agar mengambil kain. Ia memanggil tetangga. Suaranya menembus papan dinding. Bu Lilis, yang sempat melintas tadi, muncul di ambang pintu, disusul Pak Jafar. Mereka ingin bertanya, tetapi kata-kata lenyap saat melihat Fatimah terbujur, wajahnya memucat, waktu berlari dalam lingkaran. Ada yang mengirim kabar ke kepala desa, ada yang menelepon polisi dari warung telepon di ujung gang. Ustadz Hamdi datang membawa air, membacakan istighfar dengan suara bergetar. Aisyah bersandar di dinding. Tubuhnya melorot ke lantai, memeluk lutut. Dalam kepalanya, lubang gelap membuka. Ia ingin masuk ke dalamnya dan tidak kembali. Rizal duduk di lantai, memegang tangan ibunya. Rahman berdiri, tangannya berlumur bumbu gulai dan sesuatu yang lebih pekat daripada santan. Mata tuanya memandang sekeliling, mencari pegangan di dunia yang tiba-tiba miring. Tatapan itu bertemu dengan Aisyah. Tidak ada benci di sana, hanya kegetiran yang terlalu berat untuk ditopang oleh punggung seorang lelaki tua. Sirene pelan terdengar, tak keras, tetapi cukup untuk menyayat malam. Dua petugas masuk, salah satunya Pak Surya, yang pernah bertemu Rahman di pasar. Ia menatap ruangan, menunduk pada Fatimah, lalu bergerak sesuai tugas. Memasang garis pembatas, meminta semua mundur, meminta Rahman duduk. Ia memandang Aisyah yang memeluk lutut. "Ibu, tolong ikut kami ke depan." Suaranya datar, tidak kasar tetapi dingin karena aturan. Aisyah bangkit dengan kaki yang tidak terasa miliknya. "Saya tidak bermaksud," ucapnya pada ruang, pada siapa saja yang mau mendengar. "Saya." Kalimat itu tidak pernah selesai. Bu Lilis menutup mulut, menahan isak. Pak Jafar menepuk bahu Rahman, yang seperti tidak merasakan apapun. Rizal berdiri, ingin memeluk istrinya, tetapi terhenti oleh garis kuning yang baru saja dipasang. Di beranda, sungai memantulkan cahaya lampu. Perahu klotok lewat perlahan,
Penumpangnya mungkin mengira keramaian di rumah Rahman adalah bagian dari pesta malam besar. Mereka tidak tahu, tidak mungkin tahu, bahwa di dalam sebuah keluarga yang disebut-sebut sebagai teladan telah retak dalam satu ayunan yang tak sengaja namun nyata. Aisyah duduk di kursi panjang, tangannya di depan, menatap jari-jarinya yang bergetar. Pak Surya menulis di buku kecilnya. Ia menatap Aisyah lagi, kali ini tanpa papan antara petugas dan tersangka. "Ibu, tarik napas. Jelaskan nanti, satu-satu," katanya pelan. Rahman berjalan ke beranda, memandang sungai yang terus mengalir. Tasbih di tangannya kali ini tidak bergerak. Ia menoleh ke langit yang rendah, mengucap sesuatu yang hanya ia dan Allah yang paham. Kemudian ia menunduk, menyadari bahwa mulai malam ini, hidup yang mereka kenal telah pecah, dan sisa-sisanya harus mereka pungut satu demi satu, dengan tangan bergetar, dan mata yang tidak bisa lagi jernih seperti dulu. Takbir, di surau mencapai puncak, lalu mereda. Di rumah Rahman, doa hanya berupa desah napas yang patah bersambung-sambung. Tetangga berdiri di halaman. Wajah-wajah pucat menatap dari balik pagar kayu. Bisik-bisik mulai tumbuh, seperti rumput yang naik setelah hujan malam. "Bagaimana bisa? Apa yang terjadi?" Kasihan Rahman. Kata-kata itu bukan pisau, tetapi 1000 jarum yang menusuk pelan. Pak Hasan Basri, kepala desa, datang terakhir. Ia menepuk bahu Rahman, tidak banyak bicara. Mata mereka bertemu, dan dalam pertemuan itu ada pengakuan tanpa kata-kata bahwa mulai malam ini desa harus belajar membedakan antara kebenaran dan kabar, antara amarah dan keadilan. Di dapur, panci gulai dibiarkan padam. Uapnya sudah bukan wangi lagi, melainkan kenangan yang akan tinggal lama di dinding papan. Sahabat pendengar, malam takbiran di Lok Baintan tetap berakhir seperti biasa. Lampu-lampu padam satu demi satu, perahu terakhir menambatkan tali. Hanya di satu rumah, waktu menolak tidur. Dan di sana, seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu, menjaga batas antara yang telah terjadi dan yang harus dipertanggungjawabkan esok hari. Pagi Idul Adha datang dengan cahaya kuning lembut di Lok Baintan. Dari kejauhan, suara takbir masih terdengar. Tetapi di rumah panggung milik Rahman Pratama, suasana berbeda. Pintu rumah terbuka lebar, tikar digelar di ruang depan. Di atasnya terbujur tubuh Fatimah Salmah, ditutup kain putih. Hanya wajahnya yang terbuka. Wajah yang dulu tegas kini pucat, tenang, seakan tidur panjang yang tak akan bangun lagi. Tetangga berdatangan. Perempuan-perempuan desa menutup mulut dengan kerudung, sebagian menangis pelan. Bu Lilis, yang baru kemarin membantu Fatimah memarut kelapa, menangis terseduh. "Tidak percaya, kemarin masih sempat bercanda. Hari ini sudah pergi," katanya berulang-ulang. Pak Jafar berdiri kaku di sudut, menunduk dalam, seolah tak sanggup menatap Rahman. Rahman duduk di samping jenazah istrinya, memegang tasbih yang berputar pelan di tangannya. Air matanya jatuh tanpa suara. "Rahmah," bisiknya lirih, "kenapa kau pergi secepat ini? Aku belum siap sendiri." Suaranya pecah, namun ia cepat mengusap wajahnya. Tak ingin cucu-cucunya melihat kakeknya rapuh. Rizal duduk tak jauh, wajahnya sembab karena menangis semalaman. Ia merasa hancur, ibunya tiada, istrinya ditahan. Diam yang selama ini ia pelihara, kini menjadi racun yang membunuh hatinya. "Kalau saja aku lebih berani bicara, kalau saja aku menengahi sejak awal," gumamnya berkali-kali. Tetangga yang mendengar hanya bisa menepuk bahunya. "Sabar Di, semua sudah takdir," kata mereka. Tapi bagi Rizal, kata sabar justru membuat hatinya semakin terasa hampa. Aisyah Nuraini yang tadi malam dibawa polisi, kini berada di kantor polisi Martapura. Ia duduk di kursi besi. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya kosong. Tangan yang tadi malam gemetar kini terikat di depan. Di hadapannya duduk Pak Surya, petugas yang sejak awal terlihat tidak tega, tapi tugas tetap tugas. "Kenapa kau lakukan itu, Aisyah?" tanyanya pelan. Suara Aisyah pecah. "Saya tidak bermaksud, Pak. Saya hanya marah. Saya sudah tidak kuat selalu dianggap salah. Malam itu, saya hilang kendali." Ia menunduk, menangis terseduh. Pak Surya menuliskan keterangan, lalu menutup buku catatan dengan napas berat. "Marah boleh, Nak, tapi amarah tidak pantas menghilangkan nyawa. Sekarang kau harus bertanggung jawab." Sementara itu, desa sudah ramai dengan bisik-bisik. Di warung kopi, di pasar terapung, di surau kecil, cerita menyebar dengan cepat.
Tidak mungkin Aisyah lakukan itu. Kan dia menantu baik, kata seorang bapak. Tapi siapa lagi? Polisi saja sudah bawa. Balas yang lain. Fatimah memang keras, tapi kalau sampai begitu, suara-suara saling bertubrukan, menambah bumbu, membuat keluarga Rahman semakin terpojok. Nama yang dulu harum kini jadi bahan gosip. Pemakaman berlangsung siang hari. Jenazah Fatimah dibawa ke pemakaman desa di tepi sungai. Hujan rintik turun seakan ikut berduka. Rahman berjalan gontai di belakang keranda, tangannya meremas tasbih. Rizal menahan tangis, sesekali menghapus air mata dengan lengan baju. Doa-doa dipanjatkan, tanah merah ditimbun, dan suara takbir Idul Adha bergema bercampur dengan suara isak. Setelah liang lahat ditutup, orang-orang berdiri dalam diam, tak tahu harus berkata apa kepada Rahman. Sepulangnya dari pemakaman, rumah kayu itu dipenuhi orang. Ada yang membaca doa, ada yang hanya duduk, ada pula yang sekadar ingin tahu. Bu Lilis memeluk Rahman, menangis di bahunya. Kuatkan hati bang, kami semua tahu kau orang baik. Jangan peduli apa kata orang. Rahman mengangguk pelan, matanya tetap merah. Ia tahu, sekuat apapun ia menahan, cerita ini sudah menjadi milik desa. Ia tidak bisa lagi menutup telinga dari gosip yang berhembus. Malam itu rumah terasa asing. Tidak ada suara Fatimah menyiapkan dapur. Tidak ada teguran tegas yang biasanya membuat rumah terasa hidup. Yang ada hanya senyap yang menyiksa. Rizal duduk di beranda, menunduk. Pak, apa kita bisa melewati ini? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rahman menghela napas panjang, menatap sungai Martapura yang mengalir dalam gelap. Entahlah ibumu sudah pergi, menantumu di penjara. Rumah ini kehilangan cahaya. Tapi kita tidak boleh jatuh. Masih ada anak-anakmu yang butuh kita jaga. Rizal menangis lagi. Aku takut, Pak. Bagaimana nanti orang desa memandang anak-anakku? Rahman menoleh. Tatapannya tegas meski matanya basah. Biar orang berkata apa. Yang penting kita jaga mereka. Jangan ulangi kesalahan Bapak. Jangan diam lagi. Kata-kata itu masuk ke hati Rizal. Menampar diamnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa mahal harga sebuah kebisuan. Di kantor polisi, Aisyah terjaga sepanjang malam. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya terus terputar. Wajah Fatimah jatuh, jeritan Rizal, dan tatapan kosong Rahman. Aku bukan pembunuh, bisiknya berulang-ulang. Tapi suara hatinya sendiri tak mampu membenarkan. Ia tahu, apapun alasannya, ia telah menghilangkan nyawa orang yang seharusnya ia hormati. Ia merasakan penjara bukan hanya di balik jeruji, melainkan di dalam hatinya sendiri. Sahabat pendengar, hari-hari di Lok Baintan berjalan seperti biasa. Pasar terapung tetap ramai, sawah tetap hijau, surau tetap mengumandangkan azan. Namun bagi keluarga Rahman, waktu berhenti di titik luka. Dari rumah yang dulu jadi teladan, kini hanya tersisa sunyi, air mata, dan doa yang terputus di tengah jalan. Malam-malam, Rahman duduk di beranda, memandang sungai yang tetap mengalir. Ya Allah, bisiknya, kuatkan aku. Aku kehilangan istriku. Jangan biarkan aku kehilangan imanku. Pagi itu kota Martapura lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil berhenti bergantian di halaman pengadilan negeri. Pedagang kaki lima menjajakan teh hangat dan kue bingka di depan pagar. Di antara orang-orang yang datang, wajah-wajah dari desa Lok Baintan tampak jelas. Bu Lilis dengan kerudung biru muda. Pak Jafar yang berjalan pelan sambil menunduk, juga beberapa pemuda yang penasaran. Mereka tidak membawa batu atau seruan, hanya mata yang ingin melihat bagaimana sebuah kisah keluarga dibacakan dalam bahasa hukum. Rahman Pratama tiba lebih awal. Ia memakai baju koko putih dan peci hitam sederhana. Langkahnya pelan tetapi mantap. Di saku bajunya, tasbih tersimpan, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menggenggam tenang. Rizal Anwar berjalan di sampingnya. Wajahnya masih menyimpan lelah, tetapi ada tekad baru yang mulai tumbuh. Ia tidak akan diam lagi, setidaknya hari ini. Di ruang sidang, bangku kayu sudah penuh. Udara bercampur wangi kertas, tinta, dan kecemasan yang menebal. Jaksa duduk dengan berkas yang disusun rapi. Hakim, seorang lelaki paruh baya dengan kacamata tipis, mengetuk palu, pelan memulai persidangan. Di kursi terdakwa, Aisyah Nuraini duduk dengan seragam oranye. Kepalanya tertunduk, tangan saling menggenggam. Saat matanya bertemu sejenak dengan Rahman,
Ia hampir jatuh karena gelombang penyesalan yang kembali menyapu. Rahman menatapnya. Tidak lama, hanya cukup untuk menyampaikan kalimat yang tidak terucap. Kuatlah. Tanggung jawab itu berat. Tetapi kau tidak sendirian menanggung jejaknya. Jaksa membacakan dakwaan. Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa dilakukan dalam keadaan emosi yang memuncak. Kalimat-kalimat itu mengalir datar, seperti aliran sungai saat kemarau, namun membawa batu-batu berat di dasar. Suara orang mulai berbisik. Bu Lilis memejamkan mata, menahan isak yang hampir pecah. Pak Jafar memegang topi tuanya erat-erat, seolah di sanalah ia berpegangan supaya tidak roboh. Hakim mempersilakan pihak kepolisian memberi keterangan awal. Pak Surya, penyidik yang sejak malam kejadian datang ke rumah Rahman, melangkah ke depan. Suaranya tenang, tidak menghakimi. Ia menerangkan kronologi sebagaimana ditemukan. Dapur rumah panggung, panci gulai yang masih hangat, alu kayu tergeletak, keterangan dari para saksi yang mendengar pertengkaran. Ia menyebut Aisyah kooperatif, mengakui perbuatannya sebagai luapan emosi yang tidak terkendali. Setiap kata seperti menambah beban di bahu Rahman, tetapi ia mendengarkan sampai habis karena begitulah caranya menghormati kenyataan. Ketika tibalah giliran Aisyah, ruangan menahan napas. Ia berdiri, suaranya bergetar. Yang mulia, ucapnya, saya menyesal sedalam-dalamnya. Saya tidak pernah bangun di pagi manapun dengan niat menyakiti ibu. Saya lelah, sering merasa salah, sering takut. Malam itu tangan saya bergerak sebelum pikiran saya sempat menahan. Saya salah, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Kalimatnya patah-patah, tetapi jujur. Beberapa orang menunduk, tidak sanggup menatap. Rahman dipanggil sebagai saksi. Ia berdiri, meletakkan tangan di atas dada, menatap hakim tanpa berlari dari luka. Ia menceritakan kehidupan mereka. Rumah panggung di tepi sungai, perjalanan panjang membesarkan anak, datangnya menantu yang pada awalnya seperti embun pagi. Ia tidak memutihkan yang kelabu, juga tidak menghitamkan yang abu-abu. Istri saya tegas, katanya lirih, dan menantu saya anak baik yang ingin menolong. Saya salah karena terlalu percaya pada besok. Banyak hal saya biarkan menunggu besok, dan besok itu tidak pernah datang. Hakim menatapnya lama, seperti seorang ayah menatap ayah yang lain. Rizal juga bersaksi. Suaranya kecil, tetapi kali ini tidak hilang. Saya putra almarhumah, ucapnya, dan suami terdakwa. Saya terlalu sering diam. Saya pikir diam itu damai, padahal ia retak yang diperbesar waktu. Kalau saya bicara lebih awal, mungkin ibu saya masih hidup, dan istri saya tidak berdiri di kursi itu. Ruang sidang hening. Kata-kata Rizal menyentuh sesuatu yang banyak orang simpan. Keyakinan bahwa waktu akan menyembuhkan sendiri. Padahal ada luka yang harus dijahit, bukan dibiarkan. Di luar ruang sidang, kabar berlari. Di pasar terapung, ada yang bilang Aisyah memang keras kepala, ada yang menyela mengingat kebaikan-kebaikannya. Di warung kopi, seseorang menyebut-sebut hutang koperasi, menautkannya dengan cara-cara oknum, mengumpulkan anggota. Ada yang menuduh Rahman sengaja menutup-nutupi hal-hal tertentu, ada yang menegur, jangan asal, lelaki tua itu tulang punggung kampung. Pada jeda persidangan, Pak Surya bertemu Rahman di lorong. Tidak ada saksi, hanya dua orang laki-laki yang dipersatukan oleh kejadian pahit. Pak Rahman, katanya pelan, kalau Bapak punya catatan atau sesuatu yang Bapak rasa janggal tentang koperasi itu, simpan baik-baik. Hukum memproses perkara ini apa adanya, tetapi kebenaran sering punya cabang. Rahman mengangguk. Ia mengerti. Sejak malam takbiran, firasatnya tentang bunga titipan, paket wajib beli, dan ancaman halus tidak pernah padam. Sepulang dari sidang, Rahman tidak langsung pulang ke desa. Ia singgah ke surau di pinggir kota, mencari Ustadz Hamdi yang kebetulan datang menghadiri rapat keagamaan. Mereka duduk di serambi kayu. Ustadz membuka tas kain lusuh, mengeluarkan buku catatan sumbangan yang pernah ia tunjukkan sepintas. Di situ, beberapa kali, tercatat bantuan promosi koperasi, disalurkan lewat sebuah nama yang familiar, Sekretaris Desa. Saya tidak menuduh, kata Ustadz, tapi alur uang yang terlalu ramah biasanya menyembunyikan harga yang mahal. Rahman memotret catatan itu dengan ponsel butut milik Rizal. Bukan untuk jadi senjata, melainkan sebagai penanda jalan bila kelak mereka harus menerangi lorong yang gelap. Di Lok Baintan, gosip tidak lelah.
Ketika sebuah mesin perahu milik warga hilang di hanyut arus, lidah-lidah cepat sekali menyambung peristiwa. Jangan-jangan keluarga Rahman butuh uang buat sidang. Tuduhan itu bagai duri di telinga. Rizal hampir meledak, tetapi teringat titah ayahnya. Jangan biarkan amarah menjadi berita baru. 2 hari kemudian, mesin itu ditemukan tersangkut di akar nipah di hulu sungai. Orang-orang yang sempat menuduh menunduk, pura-pura sibuk dengan jala. Rahman tidak menyimpan dendam. Ia hanya berkata pada Rizal, "Beginilah kebenaran datang seperti air pasang, pelan, tapi menutup semua pasir yang tadi disapu angin." Sidang kedua dijadwalkan pekan depan. Malam-malam menjelang itu, Aisyah menulis surat dari tahanan. Tulisannya rapi, seperti jahitan halus di baju lebaran. "Pak Rahman, Abah," begitu ia memanggil, "maafkan saya merusak rumah ini. Saya tidak meminta dibela. Saya hanya memohon agar anak-anak tidak menanggung malu yang saya pikul. Ajari mereka berani bicara, jangan seperti ibu mereka." Rahman membaca surat itu di beranda dengan lampu minyak yang bergoyang pelan. Ia tidak menjawab di kertas. Ia menjawab dalam doa, dalam keputusan untuk tidak membiarkan cerita selesai di ruang sidang semata. Kepala desa, Pak Hasan Basri, akhirnya datang ke rumah, mengajak musyawarah kecil. "Bang Rahman," katanya, "desa ini melihat, mendengar, dan gampang menghakimi. Tapi saya tidak ingin nama keluarga Bang hanya diingat pada hari buruk. Kalau Bang setuju, selepas putusan nanti kita buat kerja bakti memperbaiki jalan dan dermaga. Biar orang melihat contoh, bukan dengar kabar." Rahman mengangguk. Ia tahu pekerjaan baik tidak menghapus dosa. Namun kerja baik bisa menjadi jembatan, agar anak-anak beranjak menatap hari esok tanpa sembunyi. Sementara itu, Pak Surya menyusun berkas perkara dengan rapi. Ia bukan malaikat, ia hanya pegawai negara. Namun di sela-sela tugasnya, ia menandai satu nama di catatan ustaz, satu nomor telepon di kwitansi yang Rahman pinjamkan, lalu satu tanda tangan yang mirip di 2 lembar kertas berbeda. Ia tidak berjanji apa-apa, namun hatinya condong pada kalimat kecil. Keadilan bukan sekadar menghitung perbuatan, tetapi juga menelusuri apa yang mendorong tangan seseorang sampai di titik tak kembali. Menjelang malam, Rahman berdiri di dermaga kecil. Sungai Martapura melewati rumahnya dengan sabar. Di kejauhan, perahu klotok terakhir hari itu pulang membawa sisa cahaya senja. Rizal mendekat, membawa 2 cangkir teh. "Pak," katanya, "kalau pengadilan menghukum Aisyah berat, apa kita kuat?" Rahman menatap permukaan air yang memantulkan bintang pertama. Hukuman adalah bagian dari jalan pulang Tidak enak, tidak ringan, tapi jalan pulang tetap jalan pulang. Tugas kita menyalakan lampu di beranda, supaya siapapun yang pulang tidak mendapati rumah dalam gelap. Di dalam rumah, cucu-cucu mereka sudah tidur. Di meja masih ada sisa kue apam buatan Aisyah yang disimpan Rahman sejak hari-hari awal ia berjualan. Rasanya mungkin sudah tidak lagi empuk, tetapi di mulut lelaki tua itu, setiap gigitan seperti janji bahwa ia akan menenun sisa-sisa kain yang robek dengan benang yang ia punya, selambat apapun. Keesokan paginya, Rahman berkeliling kampung, tidak bersembunyi dari tatapan. Ia menyapa semua, mengangkat karung beras di surau, menambatkan tali perahu seorang janda tua di dermaga. Orang-orang melihat dan, walau tidak spontan, perlahan-lahan menurunkan suara mereka. Bukan karena cerita menjadi lupa, tetapi karena kebaikan memiliki cara halus untuk membuat orang malu pada kebiasaan menghakimi. Sahabat pendengar, sidang hanyalah panggung di mana jalan panjang dibacakan keras-keras. Di luar panggung, ada tangan-tangan yang menyeka keringat, ada langkah-langkah kecil yang memunguti potongan hidup yang jatuh kemarin. Rahman, dengan napas yang telah banyak menanjak dan menurun, memilih langkah-langkah kecil itu, mencari lembar demi lembar kebenaran tentang koperasi, menjaga cucu, mengajari Rizal menyusun kata ketimbang menyusun diam, dan menaruh harapan di beranda seperti lampu minyak yang tak dibiarkan padam. Esok lusa, palu hakim akan mengetuk lagi. Apapun bunyinya, rumah ini telah memutuskan untuk tidak membalas dunia dengan kebencian, karena mereka tahu sungai tidak pernah berhenti mengalir, dan di tepinya manusia harus belajar memaafkan sambil tidak menutup mata pada yang keliru. Sidang kedua Aisyah Nuraini berlangsung sepekan kemudian. Pagi itu hujan tipis menyapu kota Martapura, membuat jalanan licin dan udara dipenuhi bau tanah basah. Di halaman pengadilan, payung-payung warna-warni bergerak pelan di antara kerumunan warga desa yang kembali datang.
Sebagian ingin mendengar kebenaran, sebagian hanya penasaran, dan sebagian lain membawa gosip pulang. Rahman Pratama hadir dengan langkah tenang. Baju koko putihnya sudah mulai pudar warnanya. Peci hitamnya basah sedikit di ujung. Rizal Anwar mendampinginya. Kali ini terlihat lebih berani. Matanya tidak lagi hanya menunduk, melainkan sesekali menatap lurus, seakan bertekad untuk tidak lagi jadi lelaki bisu di tengah badai keluarga. Suara jaksa dan air mata di ruang sidang. Jaksa membuka sidang dengan suara lantang. Ia membacakan pasal tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kalimat itu membuat ruangan riuh oleh bisik-bisik. Ada yang menghela napas lega, ada yang berbisik hukuman itu terlalu ringan. Hakim lalu memberi kesempatan pada Aisyah. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya saling meremas, suaranya pecah. Yang mulia, saya tidak pernah berniat membunuh. Saya hanya marah. Saya lelah. Bertahun-tahun saya merasa tidak pernah cukup baik. Saya menyesal, sangat menyesal. Kalau bisa memutar waktu, saya lebih memilih diam daripada kehilangan ibu mertua saya. Tangisnya memenuhi ruang sidang. Rahman menutup mata, air mata jatuh pelan di pipinya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku kehilangan istriku. Jangan biarkan aku tenggelam dalam kebencian. Tunjukkan aku jalan untuk ikhlas." Kesaksian para tetangga, satu persatu saksi dipanggil. Bu Lilis bersaksi bahwa ia sering mendengar pertengkaran kecil di dapur rumah Rahman, meski tidak pernah melihat langsung. Pak Jafar mengatakan, almarhumah memang keras, tapi beliau tidak pernah berniat jahat. Semua demi menjaga rumah tangga. Rizal akhirnya maju, suaranya lirih. Saya bersalah yang mulia. Saya suami, tapi saya terlalu sering diam. Kalau saya lebih tegas, mungkin ibu saya tidak akan meninggal, dan istri saya tidak akan duduk di kursi ini. Ruangan mendadak hening. Banyak orang menunduk, sadar bahwa diam seorang lelaki bisa jadi bumerang yang mematikan. Benang koperasi yang mulai terlihat. Di luar pengadilan, Rahman menemui Pak Surya, penyidik yang sejak awal menangani kasus ini. Suara Pak Surya lebih pelan dari biasanya. "Pak Rahman, saya sudah lama memperhatikan pola koperasi yang menjerat Aisyah. Ada laporan warga lain yang juga terjerat. Paket wajib beli, bunga tinggi, dan ancaman halus. Semua mengarah ke satu nama, Sekretaris Desa, Pak Darwis." Rahman menunduk, hatinya berdegup. Firasatnya selama ini ternyata bukan sekadar perasaan. "Tapi apa bisa dibuktikan, Pak?" tanyanya lirih. Pak Surya mengangguk kecil. "Bisa, tapi butuh keberanian orang dalam untuk bersaksi. Tanpa itu, semua hanya desas-desus." Ustadz Hamdi dan catatan tua. Beberapa hari setelah sidang, Rahman mendatangi Ustadz Hamdi di surau. Ustadz itu membuka buku catatan lama, memperlihatkan daftar sumbangan yang tidak wajar. Nama koperasi muncul berulang kali, dan selalu tercatat lewat tangan Pak Darwis. "Aku tidak menuduh," kata Ustadz Hamdi, "tapi aliran uang ini jelas tidak sehat. Banyak keluarga muda seperti Aisyah yang jadi korban. Kalau dibiarkan, akan makin banyak rumah tangga yang retak." Rahman memotret halaman catatan itu dengan ponsel Rizal. Ia tahu bukti ini rapuh, tetapi setidaknya bisa menjadi pintu untuk kebenaran. Gosip desa semakin menjadi. Sementara itu di Lok Baintan, gosip makin menjadi-jadi. Di warung kopi, ada yang berkata, "Keluarga Rahman sudah hancur. Jangan-jangan nanti Rizal ikut-ikutan." Di pasar terapung, seorang ibu berbisik, "Kalau mertua terlalu keras, menantu bisa tertekan." Tapi tetap saja, tidak pantas membalas begitu. Kata-kata itu melayang-layang, menjadi jarum yang menusuk setiap kali keluarga Rahman keluar rumah. Rizal hampir kehilangan sabar ketika mendengar dua pemuda mengejek anaknya. Itu cucu pembunuh. Wajah Rizal merah padam, tangannya mengepal, tetapi Rahman menahan. "Diam bukan berarti kalah, Di. Tapi kalau kau marah, gosip makin besar. Yang bisa membuat mereka diam adalah bukti kebenaran." Rahman mengambil langkah. Malam itu, Rahman duduk di beranda rumah panggung, memandang sungai yang mengalir dalam gelap. Ia berkata pada Rizal, "Kita tidak boleh hanya menunggu hakim memutuskan. Ada kebenaran lain yang harus dicari. Kalau koperasi ini memang sarang ketidakadilan, kita tidak boleh diam." Rizal menatap ayahnya. Matanya berkaca. "Pak, apa kita sanggup melawan orang-orang berpengaruh itu?" Rahman menghela napas panjang.
Sanggup atau tidak, kita harus coba, karena kalau kita diam, bukan hanya rumah kita yang hancur, tapi banyak rumah lain akan ikut roboh. Di surau kecil, Rahman mulai berbicara pelan pada beberapa warga yang juga merasa dirugikan koperasi. Wajah-wajah itu menunduk, takut. Tetapi dalam mata mereka, ada cahaya kecil, harapan bahwa mungkin seseorang berani menyuarakan yang mereka simpan lama. Penutup bagian 6. Sahabat pendengar, begitulah hidup di desa kecil. Kadang yang tampak hanyalah permukaan, sawah hijau, pasar terapung yang riuh, dan surau yang tak pernah sepi. Tetapi di bawah permukaan itu, ada pusaran arus yang siap menyeret siapa saja. Aisyah kini menghadapi hukuman berat, tetapi di balik kisahnya, terbentang benang-benang gelap dari sebuah koperasi yang mungkin lebih berbahaya daripada pertengkaran di dapur rumah panggung. Rahman, lelaki tua yang kehilangan istri dan hampir kehilangan menantu, kini berdiri di persimpangan. Antara merawat cucu-cucunya dengan sabar, atau melangkah ke jalan berliku mencari kebenaran yang bisa membuka luka lebih lebar. Malam itu, Sungai Martapura tetap mengalir, membawa pantulan bulan. Rahman berbisik dalam doa, "Ya Allah, jangan biarkan aku hanya jadi saksi. Jadikan aku penjaga kebenaran, meski langkahku tertatih." Hujan sudah reda ketika palu hakim mengetuk membuka sidang berikutnya. Udara di ruang pengadilan terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, tetapi karena kebekuan yang lahir dari cemas dan menahan napas. Di bangku kayu, warga Lok Baintan duduk rapat-rapat. Rahman Pratama menempati baris depan, memeluk tasbihnya dengan tenang. Di sampingnya, Rizal Anwar menegakkan punggung. Ia tidak ingin lagi terlihat sebagai lelaki yang bersembunyi di balik diamnya. Jaksa penuntut berdiri, merapikan berkas, lalu membacakan tuntutan dengan suara yang datar. 12 hingga 15 tahun penjara, mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, dan kondisi emosional terdakwa saat kejadian, tetapi juga menimbang hilangnya nyawa Fatimah Salmah yang tidak dapat dikembalikan. Setiap kalimat jatuh seperti batu ke dasar sungai. Aisyah Nuraini menunduk. Bibirnya bergerak tanpa suara, barangkali mengulang-ulang doa yang ia hafal sejak kecil. Di belakang, beberapa orang berbisik, ada yang menganggap tuntutan terlalu ringan, ada yang menyebut sudah cukup. Bu Lilis menutup mata, sementara Pak Jafar mengangguk kecil, lebih seperti menerima kenyataan daripada setuju. Hakim menatap Aisyah. "Apakah ada yang ingin saudari sampaikan sebelum persidangan ditunda untuk putusan?" Suara itu tidak keras, namun memotong riuh rendah. Aisyah menarik napas, mengangkat wajah. "Yang mulia, saya tidak meminta keringanan, karena saya tahu dosa saya berat. Saya hanya memohon, jangan biarkan anak-anak saya menanggung aib sepanjang hidup. Saya akan menjalani apapun yang diputuskan. Tapi, izinkan saya tetap mengirim doa dan surat untuk mereka." Ia menunduk lagi. Rahman menahan gelisah yang merambat sampai ujung jari. Dalam hati ia berdoa semoga kalimat-kalimat pendek itu sampai ke tempat yang semestinya. Jam dinding berdetak lambat. Setelah agenda formal selesai, hakim mengetuk palu menunda sidang untuk pembacaan putusan pekan depan. Kerumunan bergerak keluar, menyisakan lorong panjang yang bau kertas basah. Di halaman, payung-payung kembali mekar. Kabar tuntutan menyebar lebih cepat daripada air hujan meresap tanah. Di warung kopi dekat pengadilan, seorang lelaki muda berkomentar nyaring. 15 tahun, harusnya seumur hidup, biar kapok. Seorang bapak yang rambutnya sudah memutih menggeleng. Jangan ikut memikul batu yang tidak kita angkat. Kita tidak tahu betapa berat rumah tangga mereka. Perbincangan itu tidak selesai, hanya berpindah dari meja ke meja, dari perahu klotok ke dermaga, dari bibir ke bibir. Ketika mereka kembali ke Lok Baintan, gosip sudah menunggu di tikungan jalan. Ada yang memberi simpati dengan tatapan mata yang lembut, ada yang menusuk dengan kalimat yang dibungkus senyum. "Sabar ya Bang Rahman," kata seorang ibu sambil merapatkan selendang. Tapi memang, kalau dari awal menantu itu dijaga, kalimat itu dibiarkan menggantung, menyisakan ruang untuk tafsir yang tak perlu. Rahman hanya mengangguk dan menatap sungai. Ia tidak sedang mencari jawaban. Ia sedang memelihara tenang agar tidak hancur. Malamnya, Rahman duduk di beranda. Sungai Martapura memantulkan bintang yang timbul tenggelam di permukaan air. Rizal membawa 2 cangkir teh panas. "Pak," katanya perlahan, "kalau putusan pekan depan sudah pasti, apa yang bisa kita lakukan?" Rahman menatap jauh. "Kita terima bagian yang menjadi tanggung jawab Aisyah, tapi ada bagian lain
yang tidak boleh kita biarkan gelap. Koperasi itu, ancaman itu, bunga yang disembunyikan. Kalau tidak ada yang bicara, besok akan ada Aisyah-Aisyah lain. Esok harinya, Rahman mulai mengetuk pintu satu persatu rumah di kampung. Ia berbicara dengan suara pelan, mata menatap sejajar, tidak memaksa. Beberapa keluarga muda mengaku, malu-malu, bahwa mereka juga terjerat paket wajib beli. Ada yang ditagih di surau, ada yang namanya disebut di rapat RT, ada yang diancam tidak boleh ikut daftar bantuan. Catatan kecil muncul, tanggal, nama petugas, jenis barang yang dipaksa, selisih harga dengan pasar biasa. Rahman tidak mengumpulkan kemarahan, ia mengumpulkan cerita-cerita yang akan dipintal menjadi seutas kebenaran. Di surau, Ustadz Hamdi mengeluarkan buku catatan sumbangan yang lain yang lebih tua, kertasnya kekuningan. Di sana beberapa kali tercatat aliran uang promosi kopersi ke nama yang sama, Pak Darwis, sekretaris desa. Ada juga nomor telepon kecil di sisi halaman, mungkin milik seseorang yang pernah mengantar amplop. Rahman memotretnya, lalu menekan selembar kertas karbon tipis di bawah, menyalin angka-angka agar terbaca jelas. Saya tidak ingin memalukan orang, Ustaz, kata Rahman. Tapi saya juga tidak ingin rumah-rumah lain tumbang. Ustaz menatapnya. Kau tidak mengangkat pedang, Bang Rahman. Kau menyalakan lampu. Bedanya besar. Sore itu, Rahman dan Rizal bertemu diam-diam dengan seorang pemuda yang bekerja sebagai pesuruh di kantor desa, namanya Ilham. Wajahnya cemas, namun suaranya tegas. Saya tidak bisa lama, katanya, tapi ini ada salinan notulensi rapat kecil tentang kerjasama koperasi. Ada tanda tangan Pak Darwis. Ada daftar anggota prioritas untuk paket barang. Ia menyodorkan amplop coklat kusam. Saya titip, Pak, jangan sebut nama saya. Saya masih punya ibu yang harus saya urus. Rahman menggenggam amplop itu seolah menggenggam tangan anaknya sendiri. Terima kasih, Nak. Allah tahu keberanianmu. Di sisi lain desa, gosip mencapai puncaknya. Ada perahu warga yang hilang semalam, kabar cepat menyasar keluarga Rahman. Mereka butuh uang buat sidang, kata seseorang di pasar. Kata-kata itu sampai ke telinga Rizal. Kali ini ia hampir berlari, tetapi Rahman menahan lengan anaknya. Jangan, katanya pelan. Biarkan sungai memberi jawab. 2 hari kemudian, perahu itu ditemukan tersangkut di rumpun nipah, hanyut terbawa arus. Orang yang menuduh berpaling pura-pura sibuk. Rahman tidak mengejek, hanya menambatkan perahu ke dermaga dan berkata singkat, bawa pulang. Jaga baik-baik. Malam berikutnya, Rahman mengetuk pintu rumah kepala desa, Pak Hasan Basri. Mereka duduk di ruang tamu yang berbau kayu dan kopi. Rahman tidak berpanjang kata. Ia buka amplop, fotokopi catatan sumbangan, notulensi rapat, daftar anggota prioritas, cerita warga yang ingin jadi saksi. Pak Hasan mendengarkan sampai selesai. Wajahnya berubah-ubah, ada marah, ada malu, ada resah. Bang Rahman, katanya akhirnya, bagian ini berat. Aku tidak boleh menutup mata. Tapi kau tahu sendiri, orang-orang yang bermain di belakang koperasi sering punya pegangan. Rahman mengangguk. Saya tidak minta Bapak berkelahi. Saya hanya minta Bapak meluruskan yang bengkok dengan cara Bapak. Kabar pertemuan itu entah bagaimana sampai juga ke telinga yang tak diundang. Malam-malam, seseorang menyusup ke beranda rumah Rahman, meletakkan secarik kertas, urus keluargamu. Jangan urus yang bukan urusanmu. Tulisan itu ditekan kuat-kuat, meninggalkan bekas di papan. Rizal marah, memegang parang kecil yang biasa dipakai untuk memotong batang pisang. Rahman mengambil kertas itu, melipat rapi, memasukkannya ke saku. Kalau kita mundur hari ini, katanya tenang, besok anak-anak kita akan belajar bahwa ancaman lebih kuat dari kebenaran. Pagi setelahnya, Rahman menghadap Pak Surya di kantor polisi. Ia menyerahkan berkas yang dibundel dengan benang hitam. Saya bukan ahli hukum, Pak, ucap Rahman. Tapi ini yang saya dengar dan saya lihat. Kalau tidak berguna, buang. Kalau ada gunanya, jadikan pegangan. Pak Surya membolak-balik cepat. Matanya berhenti di satu tanda tangan yang ia kenal dari dokumen lain. Terima kasih, Pak Rahman. Saya tidak janji, tapi saya tahu arah yang harus saya lihat. Ia menaruh berkas ke laci, menguncinya dengan bunyi klik yang kecil, tetapi meyakinkan. Sore, hujan lagi. Air sungai naik setapak, menelan undakan pertama di dermaga. Rahman berdiri menatap arus,
Sementara dari dapur Rizal menyeduh teh. "Pak," kata Rizal, "kalau pekan depan putusan terberat jatuh, bagaimana kita menenangkan anak-anak?" Rahman menarik napas. "Dengan kejujuran, kita katakan ibu mereka salah dan sedang menebus salah. Tapi kita juga katakan rumah ini tidak akan menambah salah dengan membenci. Kita ajari mereka menyiram dunia dengan sabar. Dan kita pastikan sekuat yang kita bisa tidak ada ibu lain yang didorong sampai ke tepi jurang oleh bunga titipan dan ancaman malu." Di surau, Ustaz Hamdi mengumumkan kerja bakti, memperbaiki dermaga yang sebagian lapuk. "Bagi yang senggang, mari datang hari Ahad," katanya. Yang pertama mengangkat tangan adalah Rahman. Beberapa bapak menyusul, kemudian para pemuda. Gerak kecil itu, seperti batu kerikil yang menggoyangkan air tenang, gelombang lembut menjalar, memanggil orang-orang untuk kembali melihat satu sama lain sebagai kawan satu tepi. Malam itu, Aisyah menulis surat dari tahanan. Tulisan sederhana, namun mantap. "Abah Rahman, suamiku Rizal, anak-anakku sayang. Ibu tidak memohon agar semua dilupakan. Ibu hanya memohon agar kalian hidup dengan kepala tegak. Kalau suatu hari orang mencemooh, katakan pada mereka bahwa ibu kalian sedang belajar menjadi baik. Dan kalau suatu hari kalian ragu pada suara hati, dengarkan suara air di sungai. Ia mengajar kita bergerak, tetapi tidak menghantam tebing." Rahman membacakan surat itu di beranda. Cucu-cucunya mendengar dengan mata yang membesar, belum paham seluruhnya, tetapi merasakan hangat yang kembali menyala di dalam rumah panggung. Setelah itu, Rahman menatap gelap yang menipis di atas air. Bibirnya bergerak pelan. "Fatimah," bisiknya pada nama yang disimpan di dada. "Lihatlah kami. Kami tidak pandai bertarung, tapi kami belajar berdiri. Doakan kami agar benar tetap dipahami sebagai benar, dan sabar tidak disalahartikan sebagai takut." Sahabat pendengar, gelombang gosip bisa setinggi atap dan suara tuntutan bisa sekeras palu. Namun ada langkah-langkah sunyi yang tidak kalah kuat. Tangan tua yang mengikat berkas, punggung yang menunduk mengumpulkan cerita, dan mulut yang memilih berdoa daripada mengumpat. Pekan depan palu putusan akan mengetuk. Apapun bunyinya, Rahman telah menyiapkan satu hal yang tidak semua orang punya. Keberanian untuk menyalakan lampu di lorong yang paling gelap. Hari putusan akhirnya tiba. Matahari pagi menyelinap lewat jendela kayu ruang sidang kecil di kota Martapura, memantulkan debu yang berterbangan. Ruangan penuh sesak, ada yang duduk, ada yang berdiri di belakang, bahkan ada yang rela berdesakan di luar jendela demi mendengar vonis. Rahman Pratama masuk dengan langkah pelan, ditemani Rizal Anwar. Mereka tidak berbicara, hanya saling menepuk bahu sebagai tanda bahwa apapun yang akan terjadi, mereka siap menjalaninya. Putusan hakim. Hakim mengetuk palu 3 kali, suara kayu menghentak, membuat dada setiap orang bergetar. Ia membaca putusan dengan suara tenang namun tegas. 15 tahun penjara untuk Aisyah Nuraini, dipotong masa tahanan. Pertimbangan diberikan karena pengakuan, penyesalan, dan kondisi emosional saat kejadian, tetapi tetap menegaskan bahwa nyawa seorang ibu tidak tergantikan. Aisyah menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Dari bangku depan, Rahman berdiri sebentar, mendekati dengan langkah berat. "Nak, hidupmu tidak berhenti di sini. Anak-anakmu masih butuh ibu, meski dari balik jeruji. Kuatkan hatimu." Suaranya nyaris berbisik, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang di ruang sidang terdiam. Rizal menahan tangis, ingin berlari memeluk istrinya, tetapi petugas menahan. Ia hanya bisa berkata lantang, "Aku akan menunggumu ya. Aku akan menjaga anak-anak kita." Kata-kata itu melayang, jatuh di antara deru napas orang banyak. Reaksi desa? Kabar putusan menyebar lebih cepat daripada perahu klotok menyusuri sungai. Di pasar terapung, ada yang menyebut hukuman itu ringan. Ada yang bilang sudah pantas. "Kalau mertua keras, menantu bisa meledak," kata seorang ibu. Tapi tetap saja tak boleh melawan dengan nyawa. Bisikan-bisikan itu menempel di telinga keluarga Rahman setiap kali mereka lewat. Namun perlahan, nada gosip berubah. Banyak warga melihat bagaimana Rahman tetap tenang, tidak membalas cemooh, bahkan masih ikut gotong royong, membersihkan surau. Ada yang berbisik lirih, lelaki tua itu kuat. Keluarganya hancur, tapi ia masih sanggup berdiri. Benang koperasi mulai terurai. Sementara itu, di meja kayu kantor polisi, Pak Surya membuka bundel berkas yang Rahman serahkan. Catatan sumbangan, daftar paket wajib beli, dan tanda tangan Pak Darwis terlihat jelas.
Ia membandingkan dengan laporan-laporan lama yang sempat terabaikan. Ternyata pola yang sama muncul, bunga tersembunyi, tekanan halus, bahkan beberapa pengaduan yang ditutup tanpa alasan. Pak Surya mengetuk jarinya di meja. Ini bukan sekadar masalah hutang. Ini pola yang merusak rumah tangga. Kalau terbukti, akan banyak nama yang terseret. Ia memutuskan memanggil beberapa warga yang diam-diam sudah bersedia bersaksi. Di surau, Rahman kembali berbicara dengan Ustadz Hamdi. "Ustadz," katanya, "saya tidak ingin nama desa kita hancur, tapi lebih hancur lagi kalau kebenaran terus ditutup." Ustadz mengangguk, menepuk bahu Rahman. "Benar itu pahit, Bang Rahman. Tapi pahitnya obat bisa menyembuhkan. Sedangkan manisnya dusta hanya memperpanjang sakit, tekanan dan ancaman. Tidak semua orang senang dengan langkah itu." Suatu malam, Rizal menemukan ayam peliharaannya mati dengan luka aneh di halaman. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tetapi secarik kertas tertancap di pintu, "Diam, atau giliran kalian." Rizal marah, menggenggam kayu seakan siap melawan siapapun yang datang. Rahman menahannya. "Kalau kau balas dengan amarah, kau bermain di aturan mereka. Kita bukan mau perang, Kita mau cahaya. Cahaya tidak butuh parang, hanya butuh kesabaran dan keberanian." Meski hatinya panas, Rizal mengangguk. Ia sadar, ayahnya benar. Harapan kecil di rumah panggung. Malam setelah putusan, Rahman membacakan surat Aisyah di beranda rumah. Surat itu penuh air mata, namun juga tekad. "Abah, Rizal, anak-anakku, jangan biarkan kesalahanku jadi rantai di kaki kalian. Aku akan berubah, aku akan menebus. Ajari anak-anakku bahwa ibunya tidak hanya pembunuh, tapi juga seorang manusia yang belajar dari jatuh." Anak-anak mendengar dengan mata basah. Rizal menunduk memeluk mereka erat. Rahman menatap jauh ke sungai. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan rumah ini tumbang lagi. Kami sudah cukup kehilangan." Cahaya retak yang menyusup. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan Basri, kepala desa, memanggil Rahman ke rumahnya. Dengan wajah tegang, ia berkata, "Bang Rahman, saya sudah dengar dari Pak Surya. Kalau benar koperasi itu kotor, kita harus hati-hati. Banyak orang kuat di belakangnya, tapi saya tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Saya akan bawa ini ke rapat desa." Rahman mengangguk. "Terima kasih Pak, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin tidak ada keluarga lain yang hancur seperti kami." Malam itu, Rahman kembali duduk di beranda. Sungai Martapura berkilau diterpa cahaya bulan. Ia memegang tasbihnya erat-erat, berbisik pelan, "Fatimah, aku tahu luka ini tidak akan sembuh, tapi mungkin dari luka kita lahir jalan untuk orang lain. Doakan aku kuat agar aku bisa menjaga sisa keluarga ini." Musim hujan datang, seperti janji lama yang akhirnya ditepati. Awan abu menggulung dari hulu Martapura, menggantung rendah di atas pohon nipah. Pagi itu, Lok Baintan terasa lebih redup dari biasanya. Di warung kopi dekat dermaga, percakapan tidak lagi ringan, orang-orang bicara pelan. Seolah setiap suku kata bisa memercikan api. "Bang Rahman terlalu berani," bisik seorang lelaki yang kerap mengurus surat-surat warga. "Kalau koperasi itu benar diganggu, siapa yang akan bantu modal nanti?" Seorang bapak tua yang duduk di ujung meja mengangkat wajah. "Modal apa kalau akhirnya bikin orang tenggelam? Aku lihat sudah banyak rumah goyah gara-gara bunga yang disembunyikan." Di sela perdebatan yang tak pernah selesai itu, sungai tetap mengalir, mengangkut kabar ke setiap tikungan. Desa mulai terbelah. Ada yang diam-diam mendukung Rahman karena bosan dicengkeram paket wajib beli. Ada yang takut pada bayang-bayang orang kuat di belakang koperasi. Sebagian lagi memilih pura-pura tidak tahu, menganggap semua ini urusan keluarga yang sedang sial. Rahman sendiri tidak sibuk meyakinkan siapa-siapa. Ia berjalan seperti hari-hari biasa, menyapa janda tua yang perahunya bocor, membantu menurunkan karung padi, mengangkat anak kecil yang nyaris terpeleset di jembatan licin. Namun di saku bajunya selalu ada bundel kertas, fotokopi notulensi, catatan sumbangan, nama-nama saksi yang siap bicara jika dipanggil. "Abah," ujar Rizal suatu sore, "ada tetangga bilang Pak Darwis murka. Katanya kita memalukan desa." Rahman menatap hujan membentuk tirai tipis di halaman. Yang memalukan bukan orang yang menyalakan lampu, Yang memalukan adalah orang yang menutup mata saat rumah terbakar. Ia menepuk bahu anaknya. "Kita jaga ucapan, jaga gerak. Tidak perlu berteriak." Di balik jeruji kota Martapura,
Aisyah Nuraini menulis dengan pena yang tintanya sering macet. Ia mengikuti pengajian pekanan, belajar mengambil wudhu dengan tenang, dan permintaan pada sipir mengajar membaca Al-Quran untuk dua ibu muda yang baru masuk tahanan. Ibu tidak bisa mengembalikan yang sudah pergi, tulisnya pada anak-anak. Tapi ibu bisa belajar menjadi manusia yang lebih lembut. Kalau kalian rindu, bacalah Al-Fatihah. Ibu akan merasakan. Pak Surya sesekali datang menemuinya untuk melengkapi berita acara. Nada bicaranya tetap formal, tetapi dalam jeda kalimat, ada penghormatan pada seseorang yang berusaha jujur tentang kesalahannya. Bu Aisyah, katanya, ada kemungkinan hak remisi kalau perilaku ibu terus baik dan ada dukungan dari keluarga. Aisyah mengangguk. Remisi bukan jalan pintas, Pak. Ini jalan panjang. Saya tidak minta dipercepat, hanya minta diberi kesempatan memperbaiki diri. Suatu malam, hujan tidak lagi tipis. Ia turun deras, menggigit atap ulin, membasuh dinding papan, dan naik pelan-pelan dari bawah lantai rumah panggung. Sungai membesar, menghembus napas yang lebih berat. Jam berganti jam. Air menyentuh undakan pertama dermaga, lalu menelan papan kedua. Orang-orang mulai menyalakan lampu minyak di beranda, menatap gelap yang bergoyang. Air naik, Bang. Seru Pak Jafar berlari kecil ke rumah Rahman. Rahman bangkit, menyambar mantel plastik. Bangunkan RT, siapkan perahu cadangan. Rizal, ikat semua barang berat. Bawa anak-anak ke surau nanti. Lantainya tinggi. Desa yang terbelah di dalam obrolan ternyata masih satu di dalam bahaya. Pemuda-pemuda yang kemarin menyindir kini mengangkat karung beras ke tempat tinggi. Ibu-ibu yang kemarin berbisik kini memasak di dapur umum surau, mengiris bawang dengan mata yang memerah oleh uap dan haru. Di tengah kesibukan itu, nama-nama dan pertikaian menjadi kecil. Air mengajar orang untuk mengingat yang penting. Rahman berjalan dari rumah ke rumah, menanyakan siapa yang butuh obat, siapa yang punya bayi, siapa yang membutuhkan perahu tambahan. Pak Hasan Basri, kepala desa, memimpin pembagian selimut dan air minum. Kita bagi rata, katanya keras-keras. Tidak ada orang prioritas malam ini. Semua prioritas. Di dapur surau, asap melayang di bawah balok kayu. Panci besar mendidih, aroma sayur bening bercampur bau basah baju yang belum kering. Rizal bolak-balik mengangkut galon air, sementara dua anaknya menata piring seng di tikar. Di pojok, seorang ibu muda memeluk bayi yang demam, wajahnya pucat. Rahman mengulurkan tangan. Biar saya panggilkan bidan. Jangan takut. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, pintu surau terbuka. Seorang perempuan berkerudung sederhana masuk. Wajahnya lelah, matanya menahan isak ibu Aisyah dari desa seberang, ditemani seorang keponakan. Abah Rahman, ia berbisik, saya datang membantu. Walau anak saya salah, izinkan saya memasak untuk desa kalian. Rahman tertegun satu detik, kemudian mengangguk dengan hangat. Dapur ini milik semua. Mari sini, Bu. Malam banjir itu menjadi semacam ujian bersama. Di halaman surau, anak-anak tertawa melihat perahu kecil melintas di bawah jembatan bambu. Di dalam, orang dewasa menahan cemas sambil mencari kerja agar tangan tidak menganggur. Ada yang mengisi kantong pasir, ada yang mengikat papan dengan tambang, ada yang sekadar menepuk lengan tetangga yang bergetar. Sekitar tengah malam, lampu-lampu padam. Generator desa kemasukan air. Rahman berdiri di serambi surau, memandang rumah panggungnya yang separuh terendam bagian bawah. Di sampingnya, Pak Hasan berbisik, Bang Rahman, lihat itu. Ia menunjuk ke arah kantor desa. Cahaya senter menyapu cepat, dua sosok seperti terburu-buru. Rahman menyipitkan mata. Dibiarkan saja, malam ini kita urus nyawa dulu, kertas-kertas bisa besok. Namun di dalam kepala, ia menyimpan gambar itu rapi, seperti menaruh pin di peta. Menjelang subuh, hujan mereda, air berhenti naik, lalu turun seprajurit. Orang-orang mulai menarik napas panjang. Pagi yang basah menyelinap, membawa wangi lumpur dan daun. Di dapur surau, Ibu Aisyah menaruh baskom besar bubur gurih, membagikannya kepada siapa saja yang lewat. Makan dulu, Nak, ujarnya pada anak Rizal. Biar kuat. Terima kasih, Nek. Balas bocah itu. Suaranya ceria lagi. Banjir kecil itu, anehnya, menjadi titik balik. Orang-orang yang kemarin memandang Rahman dengan kecurigaan kini, melihatnya mengangkat anak dari perahu, membagi selimut, menenangkan ibu-ibu yang panik. Seseorang berbisik, kalau bukan dia yang bersuara tentang koperasi,
Mungkin kita semua tidak berkumpul sekuat ini. Yang lain menimpali, tidak semua berani menanggung benci. Bisik-bisik itu bukan tepuk tangan, melainkan pengakuan yang pelan. Sementara itu, kabar tentang dua sosok di kantor desa pada malam banjir merebak. Ada yang melihat tumpukan map dipindahkan. Ada yang menemukan keranjang dokumen basah yang dijemur di belakang kantor. Pak Hasan memanggil aparat kelurahan untuk memeriksa. Siapa yang masuk semalam? Tidak ada yang mengaku. Baik, katanya singkat. Kita pasang gembok baru, dan besok kita bicarakan di rapat. Rahman tidak menunjuk siapa-siapa. Ia hanya datang ke rapat desa dengan membawa satu hal yang tak terbantahkan. Kepercayaan warga yang baru tumbuh. Satu persatu, keluarga muda menceritakan pengalamannya. Kami diminta beli paket sabun dan kopi lebih mahal dari pasar, kata seorang ibu. Kalau telat nama kami disebut di pengumuman surau, kata seorang bapak. Ilham, pesuruh kantor desa yang dulu memberi amplop pada Rahman, memberanikan diri angkat bicara. Meski suaranya getar, saya hanya pesuruh, tapi saya menyaksikan ada daftar anggota prioritas yang diurus langsung oleh sekretaris desa. Ruangan bergemuruh tidak lagi oleh gosip melainkan oleh keberanian. Pak Darwis hadir, duduk di baris depan. Wajahnya tenang tapi pori-pori tegang. Ia menyangkal dengan kalimat rapi. Semua prosedur sesuai aturan. Paket wajib beli adalah bagian edukasi usaha kecil. Rahman mengangkat tangan, meminta izin berbicara. Kalau edukasi, mengapa harganya lebih tinggi dari pasar? Mengapa ada ancaman akan diumumkan? Mengapa sumbangan pasar terapung mengalir ke satu tangan? Ia tidak meninggikan suara. Suaranya tetap rendah, seperti aliran sungai di pagi yang tenang. Tetapi semua orang mendengar. Rapat berubah arah. Pak Hasan menutup pertemuan dengan keputusan berani, mengundang tim kabupaten untuk audit koperasi, memindahkan sementara wewenang administrasi dari tangan sekretaris ke tim sementara, dan meminta semua warga yang punya bukti menyerahkan ke kantor desa dengan berita acara. Kita tidak menghukum malam ini, kata Pak Hasan. Kita hanya membuka jendela agar udara masuk. Usai rapat, beberapa orang menghampiri Rahman. Tidak semua teman lama, tidak semua pengagum. Ada yang masih canggung, ada yang menyesal. Bang, ujar seorang bapak yang dulu paling galak di warung kopi. Kalau kau butuh tenaga untuk perbaikan dermaga, panggil aku. Aku. Salah menilai. Rahman menepuk bahunya. Kita semua pernah salah. Yang penting besok kita betulkan. Malamnya, hujan tinggal sisa-sisa. Rizal menjemur tikar di beranda. Anak-anak tertidur, pulas setelah hari yang panjang. Rahman duduk, membuka surat baru dari Aisyah. Abah, tulisnya, aku dengar desa kebanjiran. Semua baik-baik kan? Aku ikut masak di sini, mengajar teman-teman mengaji. Kadang malam aku menangis, bukan karena penjara, tapi karena rindu suara air di bawah rumah panggung. Sampaikan pada ibu di makamnya, doa kami tidak putus. Rahman menutup surat itu dengan hati yang lebih lapang. Ia menatap sungai di permukaan air. Bintang memantul tidak rata, retak-retak tapi tetap cahaya. Fatimah, bisiknya, kau lihat, air memang naik, gosip memang tinggi, tapi manusia masih punya gotong royong. Mungkin ini caranya Tuhan mengirim penolong. Beberapa hari setelah banjir, aparat kabupaten datang. Audit dimulai. Satu persatu dokumen diperiksa, beberapa tanda tangan dicocokkan, beberapa rekening dilacak. Pak Surya yang kini bekerja sama dengan tim, menyodorkan berkas Rahman sebagai pintu masuk. Tidak ada yang selesai seketika, namun untuk pertama kalinya, orang merasa ada jalan lain selain diam. Desa pelan-pelan kembali normal. Pasar terapung ramai lagi, kue bingka kembali laku, perahu klotok bersiul pelan. Namun mata orang-orang kini melihat lebih teliti. Mereka belajar bertanya sebelum menandatangani apapun, belajar menolak sebelum malu diumumkan, belajar memegang tangan tetangga ketika air mulai meninggi. Sahabat pendengar, kadang yang membelah desa bukan hanya perbedaan pendapat, melainkan rasa takut. Tapi banjir malam itu mengajarkan satu hal. Ketika air naik, manusia cenderung saling mendekat. Dan ketika manusia sudah saling mendekat, kegelapan yang tadinya tampak besar mulai kehilangan bentuknya. Rahman duduk di beranda yang sudah kering. Angin membawa sisa bau lumpur dan suara anak-anak tertawa. Ia merapikan bundel kertas di pangkuan, lalu memasukkannya kembali ke saku. Tidak untuk berperang, melainkan untuk berjaga. Karena ia tahu, sungai suatu saat naik lagi. Dan ketika itu terjadi,
Yang dibutuhkan bukan teriak-teriak, melainkan tangan yang siap menambatkan tali. Audit kabupaten dimulai seminggu setelah banjir surut. Pagi itu, 2 mobil dinas berwarna putih berhenti di halaman kantor desa. Orang-orang berkerumun, sebagian penasaran, sebagian tegang. Dari mobil turun 3 pejabat muda dengan map tebal, diikuti seorang aparat kepolisian. Pak Hasan Basri menyambut dengan wajah serius. "Silakan bapak-bapak, desa kami sudah menunggu," katanya sambil melirik sekilas ke arah Rahman yang berdiri di sisi dermaga. Lembaran yang dibuka, di ruang rapat kantor desa, meja panjang dipenuhi dokumen koperasi, buku kas, catatan pembelian, dan daftar anggota. Beberapa kertas basah bekas banjir ikut digelar, masih menyisakan bau lembab. Para auditor membuka satu persatu, mencocokkan tanda tangan dengan arsip kabupaten. Nama Pak Darwis muncul berulang kali, bukan hanya sebagai pengurus koperasi, tetapi juga penerima aliran dana sumbangan wajib. "Ini tidak sesuai prosedur," ujar salah satu auditor dengan nada tegas. "Sumbangan tidak boleh dicatat atas nama pribadi." Pak Darwis berusaha tetap tenang. "Itu hanya teknis pencatatan. Semua uang kembali ke koperasi." Namun wajahnya mulai berkeringat. Pak Surya yang duduk di pojok mengeluarkan map coklat yang Rahman serahkan tempo hari. "Ini catatan tambahan dari warga. Silakan dibandingkan." Auditor membolak-balik, menemukan kesamaan. Harga paket barang dinaikkan. Ada daftar prioritas yang tidak tercatat resmi, dan tanda tangan yang sama di setiap lembar. Ruangan menjadi sunyi. Hanya bunyi kertas yang diselak. Warga bicara. Hari kedua audit, warga dipanggil satu persatu. Ibu-ibu muda datang dengan wajah gugup, bapak-bapak menunduk sambil menggenggam topi. "Saya diminta beli paket sabun dan kopi," kata seorang ibu. "Padahal harganya 2 kali lipat dari pasar." Seorang bapak menambahkan, "Kalau telat bayar, nama saya diumumkan di surau." "Malu pak, anak saya diejek." Ilham, pesuruh kantor desa, akhirnya berani bersaksi. Suaranya bergetar, tetapi jelas. "Saya sering disuruh mengetik daftar anggota prioritas. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi selalu ada perintah dari Pak Darwis." Suasana rapat bergemuruh. Beberapa orang mengangguk. Ada yang berbisik, ada yang menatap Darwis dengan mata yang berubah. Konsekuensi yang tiba. Audit berlangsung hampir sepekan penuh. Akhirnya, kabupaten mengumumkan hasil awal. Koperasi desa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, dan pengurus utama termasuk sekretaris desa direkomendasikan dicopot sementara untuk proses hukum. Berita itu meledak seperti petasan di pasar terapung. Ada yang lega, ada yang ketakutan, ada pula yang marah. Pak Darwis mencoba membela diri, tetapi bukti sudah terlalu jelas. "Saya hanya menjalankan kebijakan," katanya, namun suaranya tak lagi meyakinkan. Beberapa orang yang dulu menjadi pendukungnya memilih diam, enggan ikut terbawa arus. Rahman tidak bersorak. Ia hanya duduk di beranda rumah panggung, mendengar kabar dari Rizal yang baru pulang dari kantor desa. "Pak," kata Rizal, "orang-orang bilang Abah pahlawan. Mereka ingin Abah jadi pengurus koperasi baru." Rahman menghela napas panjang. "Aku bukan pahlawan, Di. Aku hanya tak mau diam. Kalaupun harus mengurus, biarlah nanti generasi muda. Tugasku menjaga kalian, bukan mengejar jabatan." Aisyah di balik jeruji. Sementara itu, di penjara Martapura, Aisyah mendapat kabar lewat surat dari ibunya. Ia terisak saat membaca. "Nak, orang-orang kini mulai mengerti. Mereka tahu kau bukan hanya salahmu sendiri. Ada tekanan dari koperasi yang bengkok. Jangan merasa sendirian." Aisyah menempelkan surat itu ke dada. Malamnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, Engkau ambil mertuaku lewat tanganku yang khilaf. Tapi Engkau juga menunjukkan kebenaran yang lain. Jangan biarkan aku putus asa. Biarkan aku bangkit meski dari dalam tembok ini." Ia terus mengajar mengaji untuk sesama tahanan. Beberapa petugas mulai menghormati ketekunannya. "Bu Aisyah," kata seorang sipir, "ibu bisa jadi contoh. Jangan sia-siakan." Kata-kata itu membuatnya menunduk. Matanya berkaca. Nama yang dipulihkan. Di desa, gosip mulai mereda. Orang-orang yang dulu mencibir keluarga Rahman kini menyapa lebih ramah. "Bang Rahman, terima kasih sudah buka mata kami," kata seorang bapak sambil menjabat tangannya erat. Anak-anak Rizal yang dulu sering diejek kini bisa bermain lebih bebas. Meski sesekali masih ada bisikan,
Mereka sudah tidak lagi menunduk. Pak Hasan Basri mengumumkan dalam rapat desa, kita bentuk tim koperasi baru. Semua transparan, semua dicatat bersama. Tidak boleh ada lagi paket wajib beli. Kita belajar dari luka. Warga bertepuk tangan. Sebagian dengan mata basah. Rahman berdiri. Suaranya rendah tapi mantap. Saudara-saudaraku, jangan lagi biarkan rumah roboh hanya karena kita takut bicara. Kalau ada yang salah, katakan. Kalau ada yang benar, dukung. Kita ini satu sungai. Kalau ada satu perahu bocor, semua ikut tenggelam. Kalimat itu bergema lama, lebih lama daripada tepuk tangan. Malam di beranda, malam itu, Rahman kembali duduk di beranda. Angin membawa bau lumpur yang belum sepenuhnya hilang. Di pangkuannya, cucu-cucunya tertidur. Rizal duduk di samping, wajahnya lebih tenang. "Pak," katanya lirih, "aku baru mengerti. Diam memang tidak selalu emas. Kadang diam hanya membuat luka makin dalam." Rahman tersenyum tipis. "Bagus kalau kau mengerti, Di. Jangan ulangi kesalahan Abah. Suara kecilmu bisa jadi penyelamat rumahmu sendiri." Ia menatap ke langit, bintang-bintang terpantul di permukaan sungai. Dalam hati ia berbisik pada istrinya yang telah tiada. "Fatimah, lihatlah. Nama kita memang pernah jatuh, tapi kini perlahan berdiri. Aku tidak bisa menghapus luka, tapi aku bisa menjaga agar anak-anak tidak hidup dalam hina." Sahabat pendengar, begitulah perjalanan sebuah nama. Ia bisa jatuh karena satu kesalahan, tetapi ia juga bisa dipulihkan oleh keberanian, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus. Desa Lok Baintan kini belajar bahwa keadilan bukan hanya urusan hakim di kota, tetapi juga urusan hati di rumah-rumah kayu yang berdiri di tepi sungai. Musim hujan mulai menjauh dari Lok Baintan. Pagi-pagi, kabut tipis menggantung di atas sungai Martapura seperti kain putih yang baru saja dijemur. Pasar terapung kembali riuh. Ibu-ibu mengayuh perahu klotok, menawarkan sayur mayur yang masih basah oleh embun. Suara tawar-menawar terdengar lagi, bukan sebagai perseteruan, melainkan sebagai musik sehari-hari yang menenangkan. Di rumah panggung milik Rahman Pratama, rutinitas pelan-pelan menemukan bentuk baru. Rizal Anwar bangun lebih awal, menyapu beranda, menyeduh teh untuk ayahnya, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Ia bukan lagi lelaki yang berdiri di belakang bayang-bayang, menunggu besok menyelesaikan sendiri perkara. Ia belajar menulis daftar belanja, belajar bertanya saat ragu, dan yang paling penting belajar meminta maaf bila tersalah kata. "Pak," kata Rizal pada suatu pagi sambil melipat tikar, "aku ingin coba membuka usaha kecil. Bukan warung besar, hanya rak sederhana berisi bahan dapur. Kita jual di harga wajar, tanpa paket aneh-aneh." Rahman mengangguk, tatapannya lembut. "Bagus, kita mulai dari sedikit dan semua tercatat. Kau bawa nama keluarga, Di. Bawa juga pelajaran dari kemarin. Rencana itu tidak membuka langit seketika." Rizal belajar bahwa berdagang bukan hanya tentang membeli dan menjual, tetapi juga tentang menjaga kata. Ia mendatangi tetangga satu persatu, menjelaskan ia tidak lagi mau ada paket wajib beli. Ia bersedia mengantar untuk ibu-ibu yang sibuk atau yang tidak punya perahu. Beberapa orang ragu, namun banyak yang tersenyum. Luka mereka sama, dan obat yang ditawarkan bukan kata-kata manis, melainkan kejujuran yang diulang-ulang. Rahman membantu dari belakang, seperti biasa. Ia menata rak dari papan ulin bekas, memaku dengan hati-hati agar tidak merusak serat kayu. "Papan yang tua kalau disambung dengan benar bisa jadi lebih kuat dari yang baru," gumamnya. Begitu juga rumah tangga. Anak-anak Rizal, yang dulu sering diejek, kini ikut menempelkan label harga di toples gula dan garam. Mereka tersenyum saat melihat tetangga datang, membeli, bahkan menawarkan untuk mengangkat barang ke perahu. "Terima kasih, Nak," kata seorang ibu. Senyum yang dibalas itu seperti perban pada hati kecil yang dulu sering disakiti. Di tempat lain, di balik tembok penjara, Martapura, Aisyah Nuraini menata hidup dalam ukuran langkah yang lebih pendek. Ia mengajar mengaji 2 kali seminggu, ikut kelas keterampilan memasak, dan menulis surat sebulan 2 kali. Surat-suratnya bukan lagi tangisan panjang, melainkan catatan yang jujur dan sederhana. Tentang resep bubur yang lebih gurih dengan daun salam, tentang ayat yang menenangkan pada malam-malam paling gelap, tentang cara menyetrika jilbab dengan uap agar tidak gampang kusut. Pada suatu siang, sipir memanggilnya ke ruang administrasi. "Bu Aisyah," kata petugas itu, "perilaku ibu dinilai baik.
Ada kemungkinan pengajuan remisi kalau berkas keluarga lengkap, surat dukungan, catatan kegiatan, dan bukti bahwa ibu terus aktif. Ini bukan janji, tapi jalan. Aisyah menunduk, suaranya pelan. Terima kasih, Pak. Saya tidak mengejar keluar cepat. Saya mengejar pulang dengan hati yang lebih benar. Ucapan itu membuat petugas mengangguk, seolah mengerti sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke formulir. Malamnya, Aisyah menulis surat kepada Rahman. Abah, jika suatu hari nanti saya diizinkan pulang lebih cepat, saya tidak minta kembali ke dapur yang sama dengan cara yang sama. Biarkan saya mulai dari bawah, membantu di surau, memasak di dapur umum, dan mengembalikan kepercayaan satu piring demi satu piring. Jika Abah belum bisa memanggil saya nak seperti dulu, panggil saya Aisyah saja. Saya rela menunggu sampai panggilan itu kembali menemukan tempatnya. Rahman membaca dengan napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena dada yang penuh, perasaan yang tidak bisa dipisah tuntas antara kehilangan dan harapan. Audit kabupaten terus bergulir ke tahap administratif. Pengurus koperasi yang lama dinonaktifkan. Tim sementara yang dipilih warga campuran pemuda, ibu-ibu penggerak, dan tokoh surau mulai bekerja. Mereka menyusun buku kas yang dapat dilihat siapa saja tiap Jumat sore, menempelkan pengumuman harga barang, dan membuka kotak saran di pintu kantor. Kalau kotak ini kosong, canda seorang ibu, bukan berarti tidak ada masalah. Bisa jadi orang malu menulis. Orang-orang tertawa, tetapi kemudian benar-benar menulis. Nama barang yang sering kosong, saran untuk jam buka, sampai permintaan agar koperasi menyiapkan skema menabung kecil bagi anak sekolah. Pak Hasan Basri mengundang Rahman menjadi penasihat tanpa jabatan. Bang, ujarnya, kami butuh mata yang telaten memandang hal kecil. Rahman tersenyum. Saya ikut bantu, tapi hanya dari pinggir. Tugas saya memastikan garisnya lurus, bukan memegang langsung penggaris. Orang kampung paham, lelaki tua itu tidak mencari tempat di depan. Ia menjaga agar yang di depan tidak lupa menoleh ke belakang. Rizal menemukan ritme baru. Pagi, ia membuka rak jualan. Siang membantu seorang teman memperbaiki mesin perahu. Malam ikut jaga surau seminggu sekali. Ia juga mulai berani hadir di rapat RT. Mengangkat tangan ketika ingin bicara. Pertama kali suaranya gemetar. Kedua kali masih terbata. Tetapi yang ketiga ia mampu menyusun kalimat. Saya ingin usul, katanya suatu malam. Kalau ada keluarga muda yang ingin mulai usaha, koperasi bisa menyewakan rak bersama. Kita buat aturan, tidak memberatkan, biar tidak lagi cari jalan pintas. Usul itu diterima. Beberapa ibu muda tersenyum ke arahnya. Suatu senyum yang dulu mahal, kini datang tanpa diminta. Bukan berarti semua mulus. Masih ada bisik-bisik yang muncul dari sudut warung. Ah, berubah karena terpaksa, kata seseorang. Lihat saja berapa lama. Kalimat itu tidak dibalas. Rizal memilih pulang, memeluk anak-anaknya lebih lama. Rahman menepuk bahunya. Kalau kau pakai waktu untuk membalas semua kata, kapan kau membangun rumah? Rizal mengangguk. Pelajaran itu menempel lebih kuat dibanding marah yang meletup. Di sekolah, guru kelas memanggil Rizal. Pak, katanya, anak bungsu bapak pandai membaca, tapi kadang masih sedih saat teman mengejek. Rizal minta izin masuk kelas esok paginya. Ia berdiri di depan anak-anak, bercerita singkat bukan tentang skandal, melainkan tentang sungai. Air, katanya, kadang keruh saat hujan. Tapi kalau kita sabar menunggu, ia jernih lagi. Jangan lempar batu saat keruh, karena batu itu akan tetap ada meski air sudah jernih. Anak-anak memperhatikannya. Kata-kata itu sederhana, namun di kepala mereka, sebuah gambar terbentuk, jangan menambah berat pada teman yang sedang tenggelam. Suatu sore, Rahman merasakan punggungnya pegal lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di beranda, memandang matahari miring di atas air. Rizal melihat, lalu cepat-cepat mengambilkan minyak kayu putih. Pak, istirahat, biar aku yang menjemur padi. Rahman tertawa kecil. Dulu aku yang suka memaksa tubuh. Sekarang tubuh yang memaksa aku berhenti. Ia menutup mata sebentar. Dalam gelap yang sekejap itu, ia melihat Fatimah. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai cahaya. Cahaya itu tidak membuat matanya pedih lagi. Cahaya itu seperti tanda. Tugas yang tersisa bukan menukar duka menjadi gembira, melainkan menukar duka menjadi kebijaksanaan. Malamnya, Rahman menghadiri pengajian di surau. Ustadz Hamdi menyampaikan tema lama yang selalu baru.
Amanah. Setelah selesai, beberapa bapak berkumpul. Satu di antaranya, yang dulu paling lantang menyalahkan Aisyah, mendekat. Bang Rahman, katanya, kalau kau berkenan, ajari kami mencatat pengeluaran rumah tangga cara sederhana, biar kami tidak gampang tergoda pinjaman. Rahman mengangguk. Bukan aku yang ahli, tapi kita bisa belajar bersama. Pekan depan, bawa buku tulis. Kita buat halaman untuk pemasukan, satu untuk pengeluaran, satu untuk utang piutang. Setiap angka harus boleh ditunjukkan ke istri. Kalau malu menunjukkan, berarti angka itu bukan rezeki yang baik. Kelas kecil pun lahir di serambi surau, ditemani lampu minyak dan suara malam. Para bapak mengerutkan dahi, menulis angka-angka yang selama ini mereka biarkan berserakan di kepala. Sesekali mereka tertawa saat salah menjumlahkan. Sungai tidak bisa diukur dengan jari, canda Rahman, tapi belanja bisa diukur dengan pensil. Gelak kecil itu bukan ejekan, melainkan lega. Ada jalan agar rumah tidak lagi jatuh karena retak yang tak terlihat. Sementara itu, kabar dari penjara datang. Pengajuan remisi, Aisyah boleh diproses bila keluarga melampirkan surat dukungan dan bukti kegiatan. Pak Surya mengirim pesan singkat pada Rahman. Berkas Ibu Aisyah sudah lengkap dari pihak lapas, tinggal surat keluarga dan dukungan dari desa. Rahman menatap pesan itu lama. Ia memanggil Rizal dan Pak Hasan. Kita tidak minta dihapus salah, katanya. Kita minta kesempatan anak-anak bertemu ibunya lebih sering. Kalau desa mau, buatkan surat bahwa Aisyah akan diterima bekerja sosial sekembalinya. Rapat kecil digelar. Tidak semua setuju segera. Ada yang berbisik, terlalu cepat memaafkan. Ada juga yang bertanya, kalau dia kembali, apa tidak membuka luka? Pak Hasan memimpin diskusi hingga hangatnya mereda. Kita bukan sidang, ujarnya tenang. Hukuman ditentukan pengadilan. Tugas kita menentukan sikap, apakah desa menutup pintu atau membuka pintu sambil menetapkan batas. Akhirnya disepakati, desa membuat surat dukungan dengan catatan Aisyah akan terlibat wajib kerja sosial, memasak di dapur umum, membantu kelas membaca anak-anak, dan menjadi relawan saat banjir. Keputusan itu tidak membuat semua orang bersorak, tapi membuat banyak orang mengangguk. Surat ditandatangani. Rahman menatap cap basah yang menempel di kertas. Fatimah, bisiknya dalam hati, kalau engkau melihat dari sana, lihatlah kami memilih jalan yang tidak gampang. Jalan yang memberi kesempatan tanpa menghapus ingatan. Beberapa hari kemudian, Rizal menempel papan kecil di beranda. Rak jujur. Ambil. Catat. Bayar harian, mingguan. Ia menaruh buku catatan di samping kaleng kecil. Kalau ada yang belum bisa bayar, tulis saja. Jangan sembunyi, katanya pada para pembeli. Beberapa orang tersenyum ragu. Minggu pertama, buku catatan berisi coretan malu-malu. Minggu kedua, tulisan menjadi rapi. Di ujung bulan, kaleng tidak penuh, tapi cukup. Cukup untuk menutup modal, cukup untuk membeli buku tulis bagi anak-anak di RT, cukup untuk membuat Rizal percaya bahwa kejujuran mungkin tidak memperkaya cepat, tetapi memperkuat rumah. Pada malam yang sama, Rahman duduk di beranda, cucu-cucu di pangkuannya, surat Aisyah di tangannya. Di kejauhan, suara perahu klotok terakhir, mengantar pulang sisa-sisa cahaya. Sahabat pendengar, seandainya ia berbicara pada udara, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban besar, melainkan kebiasaan kecil yang baru. Bertanya sebelum menandatangani, menghitung sebelum meminjam, memaafkan tanpa lupa, mencatat tanpa curiga. Di tepi sungai, hidup memang sederhana, tapi kesederhanaan itu harus dijaga, seperti menjaga api kecil. Jangan sampai mati, jangan pula membakar. Sungai Martapura berkilau pendek, lalu tenang. Rahman memejamkan mata, mengucap satu doa yang tidak pernah ia lelah ulang, agar esok tetap punya roti tipis untuk sarapan, punya tenaga untuk bekerja, dan punya hati yang lapang untuk menampung yang pahit. Kalau remisi Aisyah kelak datang, ia siap menyambut bukan dengan pesta, melainkan dengan pekerjaan. Satu panci besar untuk surau, satu kelas membaca di serambi, satu pelukan untuk anak yang lama menunggu. Dan jika remisi belum tiba, ia juga siap menunggu seperti sungai yang mengerti. Tidak semua yang bergerak harus deras. Ada arus yang memilih diam lebih dulu agar tidak merusak tebing. Pagi di Lok Baintan selalu punya musiknya sendiri. Suara dayung menghantam air, ayam jantan berkokok terlambat, dan teriakan anak-anak yang berangkat sekolah sambil berlari di jembatan kayu. Namun pada pagi tertentu itu,
Ada tambahan bunyi. Kabar yang berlari lebih cepat dari semua suara Aisyah. Mendapat remisi. Kabar dari kota. Surat resmi datang dari Pengadilan Negeri Martapura, dibawa oleh Pak Surya dengan wajah lega. Bang Rahman, keputusan sudah turun. Remisi 1 tahun. Kalau perilaku tetap baik, mungkin 2 tahun lagi ia bisa pulang sepenuhnya. Rahman menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca pelan, lalu menutup mata sebentar. Dalam hati, doa lama yang selalu ia ulang, kini dijawab setengahnya. Rizal yang mendengar kabar itu menunduk, tak langsung bicara. Air matanya jatuh tanpa izin. Pak, aku masih takut. Kalau orang desa menolak bagaimana? Rahman menepuk bahu anaknya. Tak perlu takut pada orang. Takutlah kalau kita menolak kebenaran. Biarlah lidah orang bicara. Tugas kita menjaga pintu rumah tetap terbuka. Pulang bertahap. Aisyah tidak langsung bebas. Ia mendapat izin cuti bersyarat. Pulang seminggu sekali, wajib kembali ke penjara sebelum maghrib. Pertama kali ia tiba, perahu yang membawanya merapat di dermaga desa dengan lambat. Ia turun dengan langkah gemetar. Kerudung sederhana menutupi wajah yang tirus. Anak-anaknya berlari, menerjang, memeluknya. Suara tangis bercampur tawa membuat orang-orang yang menonton di kejauhan ikut terdiam. Rahman berdiri di beranda, tongkat di tangannya. Aisyah mendekat, lalu berlutut. Abah, suaranya pecah. Saya pulang bukan untuk menuntut, tapi untuk menebus. Kalau Abah belum mau menyebut saya menantu, cukup panggil nama saya. Rahman menatapnya lama, kemudian berkata pelan, Aisyah, berdirilah. Anak-anakmu butuh kau berdiri, bukan berlutut. Kata itu sederhana, tapi cukup membuat Aisyah menangis lebih deras. Hari-hari cuti bersyarat dipenuhi kegiatan. Ia ikut membantu memasak di dapur umum saat gotong royong, mencuci piring di surau setelah pengajian, dan mendampingi anak-anak mengaji. Orang-orang desa melihat, sebagian mengangguk, sebagian masih menyipitkan mata. Dia berubah, bisik seseorang. Entahlah, balas yang lain. Lihat saja apakah lama atau sebentar. Ujian di sekolah, namun tidak semua menyambut dengan lapang. Di sekolah, anak-anak Rizal kembali diejek. Ibumu pembunuh, teriak seorang anak. Wajah cucu Rahman memerah, matanya berkaca. Ia pulang dengan langkah gontai, lalu menangis di pangkuan Aisyah. Bu, kenapa orang bilang begitu? Aisyah terdiam, hatinya bagai disayat. Ia menatap Rahman dengan tatapan minta tolong. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu duduk bersama cucunya. Nak, katanya, orang bisa saja salah bicara. Tapi ingat, bukan kata orang yang menentukan siapa dirimu. Kau bukan anak pembunuh. Kau anak dari keluarga yang belajar berdiri lagi setelah jatuh. Kalau orang melempar batu, jangan balas dengan batu. Balas dengan perbuatan yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Esoknya, Rahman menemani cucunya ke sekolah. Ia duduk di bangku bambu di halaman, menunggu sampai pelajaran usai. Wajahnya tenang, tongkat di tangan. Anak-anak lain melihat. Beberapa berbisik, tapi tidak ada lagi yang berani mengejek. Seolah kehadiran lelaki tua itu menjadi tameng yang tidak bisa ditembus. Godaan lama, utang baru. Sementara itu, sebuah cobaan lain datang. Seorang tengkulak dari kota mendatangi Rizal. Kalau kau mau kembangkan warungmu, ambil pinjaman ini. Bunga kecil saja. Kau bisa bayar dengan hasil panen. Rizal menatap kertas perjanjian yang ditawarkan. Tangannya sempat ragu. Angka-angka itu tampak menggiurkan. Namun Rahman cepat menegur. Jangan ulangi jalan lama. Rumah kita hampir hancur karena utang yang disembunyikan. Kalau kau ingin berkembang, tumbuhkan dengan peluh, bukan dengan janji manis orang asing. Rizal menutup kertas itu, lalu mengembalikan. Terima kasih, Pak. Saya cukup dengan apa yang ada. Tengkulak itu pergi dengan wajah masam, sementara Rahman tersenyum tipis. Sebuah kemenangan kecil, tapi berarti besar. Aisyah dan piring besi. Pada suatu Jumat sore, Aisyah mendapat kesempatan ikut kerja sosial di surau. Ia membawa panci besar berisi bubur kacang hijau. Beberapa ibu memandang sinis, ada yang hanya diam. Namun ketika bubur dibagikan, anak-anak memakannya dengan lahap. Terima kasih Bu Aisyah, kata seorang bocah sambil tersenyum polos. Air mata Aisyah jatuh ke dalam mangkuk kosong yang ia cuci. Itu bukan air mata malu, melainkan air mata lega. Ada satu pintu kecil yang terbuka. Malam di tepi sungai. Malamnya, Rahman duduk di beranda bersama Rizal dan Aisyah.
Sungai berkilau di bawah cahaya bulan. Kalian tahu, ucap Rahman pelan. Sungai ini tidak pernah berhenti mengalir. Kadang banjir, kadang surut, tapi selalu menemukan jalan. Begitu juga rumah kita. Jangan berhenti mengalir. Jangan biarkan batu menutup arus. Kalau ada yang menghalang, arus harus mencari jalan lain. Tapi tetap mengalir. Aisyah menunduk, suaranya bergetar. Abah, saya tidak bisa menghapus dosa. Tapi saya bisa belajar jadi air. Air yang mengalir, bukan yang menggenang sampai busuk. Rahman menatapnya. Mata tuanya berkaca. Belajarlah nak. Air yang jernih butuh waktu. Tapi kalau kau terus sabar, orang akan melihat pantulannya juga. Fajar merayap di atas sungai Martapura, menyalakan garis keperakan di permukaan air. Hari itu bukan hari biasa. Dari kota, kabar resmi telah tiba. Aisyah Nuraini dinyatakan bebas bersyarat penuh setelah melalui serangkaian penilaian, kerja sosial, dan remisi. Tidak ada pesta. Rahman Pratama tidak pernah menyukai keramaian yang menghabiskan tenaga. Ia hanya menggulung tikar di beranda, menyapu papan ulin, lalu memeriksa rak kecil milik Rizal. Semua bergerak seperti hari-hari lain, hanya saja udara terasa lebih ringan, seperti rumah baru saja dibuka jendela di semua sisi. Perahu klotok yang membawa Aisyah merapat perlahan. Ia berdiri di haluan, kerudung sederhana, wajah yang kini lebih dewasa dari dulu. Begitu melangkah ke dermaga, anak-anaknya berlari, memeluk pinggangnya erat. Rizal menyusul, tidak berkata apa-apa, hanya menempelkan dahi ke punggung tangan istrinya. Sesaat, desa menjadi sunyi. Lalu terdengar batuk kecil Rahman. Aisyah, suaranya jernih. Selamat datang pulang. Dua kata terakhir itu memecahkan bendungan di dada Aisyah. Air mata jatuh, bukan sebagai beban, melainkan sebagai air yang akhirnya menemukan sungainya. Hari-hari pertama, Aisyah tetap pada janji, berdiri di belakang. Ia tidak merebut dapur, tidak mengambil alih rak warung. Ia menawarkan diri membantu surau, menyiapkan panci besar saat pengajian, menambal baju seragam anak yatim yang sobek di siku. Orang-orang melihat, sebagian tersenyum. Masih ada sepasang mata yang sinis, tetapi sinis pun lelah bila tidak diberi bahan. Aisyah berjalan pelan, tidak menabrak siapapun. Di sekolah, guru mengundang orang tua untuk pertemuan kecil. Aisyah datang, duduk di pojok, beberapa ibu melirik, lalu satu di antaranya pindah duduk di sampingnya. Jika butuh teman piket dapur, panggil saya, katanya singkat. Aisyah mengangguk, memegangi emosi agar tidak meluap. Sehari kemudian, ia benar-benar piket bersama ibu itu. Mereka iris bawang sambil saling bertukar resep. Ternyata jarak yang paling panjang kadang hanya sejengkal. Dari duga menjadi duga saling percaya. Rizal tumbuh menjadi lelaki yang suaranya tidak lagi hilang di tengah debur panci. Ia mengelola rak jujur dengan lebih rapi, membuat kolom baru di buku catatan untuk keluarga yang sedang sulit, dan menempel tulisan kecil. Lebih baik menunda daripada berbohong. Beberapa pemuda datang menawarkan tenaga, ingin menitipkan dagangan. Rizal mengajak musyawarah di serambi rumah. Rahman duduk menyimak. Sesekali menambahkan nasihat. Jangan pakai janji yang kalian sendiri tidak bisa tepati. Lebih kecil tapi pasti lebih baik dari besar tapi samar. Audit kabupaten berakhir dengan putusan administratif dan proses hukum bagi oknum. Desa menata koperasi baru yang sederhana, transparan, dan tanpa paket wajib. Pak Hasan Basri mengajak Rahman memberi arahan sesekali. Lelaki tua itu menggeleng sambil tersenyum. Aku duduk di belakang saja, Pak. Di belakang, orang bisa melihat lebih luas. Namun setiap kali buku kas ditempel di papan pengumuman, Rahman datang lebih dulu, memastikan angka-angkanya bisa dipahami siapa saja, termasuk mata yang sudah mulai rabun. Aisyah perlahan kembali menyebut Fatimah dalam doanya tanpa gemetar. Sore hari, ia dan anak-anak mendatangi makam yang terletak tak jauh dari tepian sungai. Rumput sudah rapi, batu nisan tampak bersih. Aisyah meletakkan kembang setaman, berbisik, "Ibu, saya tidak datang meminta dihapus. Saya datang meminta diizinkan bertumbuh." Angin menggesek daun pisang, berdesir seperti jawaban yang tak butuh kata. Ketika musim panen datang, desa menggelar syukuran kecil. Tidak ada musik yang keras. Hanya suara tawa, kepulan asap dari wajan besar, dan anak-anak yang berlarian membawa layang-layang kertas. Di dapur umum, Aisyah menumis bumbu. Bu Lilis mendekat, menepuk bahunya.
Rasanya pas, katanya. Mungkin karena garamnya tak lagi bercampur air mata. Keduanya tertawa. Tertawa yang tidak memaksa, tertawa yang lahir setelah menempuh jalan terjal. Malam itu, di beranda rumah panggung, keluarga duduk melingkar. Cucu-cucu mendengarkan Rahman bercerita tentang masa mudanya, tentang musim air naik dan turun, tentang perahu yang harus ditambat pada tiang yang kuat. Aisyah menatap wajah lelaki tua itu, merasakan sebuah kelegaan yang dulu tidak ia pahami, bahwa diberi kesempatan bukan berarti dilupakan, melainkan diajak memikul bagian yang benar. "Abah," tanya salah satu cucu, "mengapa sungai tidak pernah marah pada batu yang menghalangi jalannya?" Rahman tersenyum, memandang ke air yang memantulkan angkasa. Karena sungai tahu ia bisa mengalir di sisi yang lain. Kalau ia menghantam, ia merusak tebingnya sendiri. Begitu juga manusia. Kalau menghantam, yang retak bukan hanya lawan bicara, melainkan hati kita sendiri. Pelan-pelan, pelajaran besar mengendap di meja makan, di rak warung, di serambi surau. Orang-orang belajar bertanya sebelum menandatangani, belajar mencatat sebelum meminjam, belajar hadir sebelum menuduh. Dan desa menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa keadilan bukan hanya palu hakim di kota, melainkan kebiasaan jujur di rumah dan keberanian berkata tidak pada tangan-tangan yang ingin memungut upeti dari keringat orang kecil. Suatu subuh, Rahman duduk sendirian. Tasbihnya bergerak lambat. Di benaknya, wajah Fatimah tersenyum seperti dulu, ketika dapur masih ramai oleh suara alu dan panci. Ia tahu, luka tidak hilang, luka hanya berhenti berdarah. Bekasnya membentuk peta jalan, menuntun langkah agar tidak lagi tersesat di sudut yang sama. Ia menatap Aisyah yang sedang menyiapkan sarapan, Rizal yang menata rak, cucu-cucu yang bermain di tangga. "Alhamdulillah," bisiknya, "rumah ini tidak sempurna, tapi ia belajar. Dan itu cukup." Sore terakhir di musim panen, surau mengadakan pengajian syukur. Ustadz Hamdi menutup dengan kalimat yang seperti ditulis untuk keluarga Rahman, tapi sebenarnya ditujukan pada semua. Jangan terlalu cepat mengusir orang dari pintu rumahnya sendiri. Ada yang pulang dengan langkah pincang, namun membawa hati yang lebih lurus dari kita yang berjalan tegap. Aisyah menunduk. Rahman menatap bintang-bintang yang mulai menyala. Rizal menggenggam tangan anaknya lebih erat. "Sahabat pendengar, cerita ini berakhir di sini, tapi hidup tidak." Sungai Martapura tetap mengalir. Di tepinya, sebuah rumah panggung berdiri dengan papan yang pernah retak, kini dipaku ulang dengan kesabaran. Dari rumah itu, kalian bisa mendengar 3 hal. Suara maaf yang tidak memaksa lupa, suara kejujuran yang tidak menantang sombong, dan suara harapan yang pelan namun tidak padam. Bila kelak kalian tergoda untuk menunda pembicaraan sampai besok, ingatlah keluarga ini. Besok bisa datang telat. Bicara hari ini dengan hati yang jernih. Sebelum panci mendidih menutup telinga kita sendiri. Terima kasih sudah bersama sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati, tinggalkan komentar pendapat kalian, apa pelajaran paling berharga yang kalian tangkap. Dukung dengan suka dan langganan, agar lebih banyak sahabat yang mendengar cerita di tepian sungai dan di dalam hati sendiri.